Pemurnian Ki terkuat, episode 441-450. Bab 441 Bos ada di sini. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kecepatan Fang Yu terlalu cepat, sudah terlambat untuk mengubah orang untuk memberikan tanggapan apapun. Ledakan. Baju besi yang terbuat dari paduan titanium kelas atas sama rapuhnya seperti kertas di bawah tangan Fang Yu, dan langsung meledak. Dengan armor di dadanya sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah tubuh. Lalu, tiba-tiba meledak. Hanya dengan satu pukulan, pria bertransformasi setinggi lebih dari 2 meter itu benar-benar hancur. Saat ini, banyak tim telah mendekati lembah. Suara dari lembah mengubah ekspresi orang-orang kuat di daftar gelap ini. Jelas sekali, seseorang bergegas ke lembah sebelum mereka dan sudah mulai bertarung. Percepat, seseorang sudah berada di lembah. Tim segera membangkitkan semangat mereka, mencoba yang terbaik, dan berlari menuju lembah dengan cepat. Mereka datang jauh-jauh ke Tiongkok, dan berjalan di lingkungan yang keras di ujung utara hampir sepanjang hari, dan mereka tidak pernah ingin pergi dengan tangan kosong. Setelah menyelesaikan reformis pertama, Fang Yu berada dalam sosok yang menggelegar, dan sekali lagi menembak kelima reformis lainnya di sebelahnya. Mundur sekarang, Dr. Gary, yang berada jauh di laboratorium, melompat ke dalam guntur, dan menamparkan meja dengan marah. Meski kedelapan remodeler ini masih berupa barang uji coba, namun komponen pada bodinya sudah kelas atas. Jika bukan karena Fang Yu, tetapi melawan pemain kuat lainnya di daftar gelap, 8 reformis ini tidak akan mengatakan apakah mereka bisa menang, setidaknya akan sulit untuk kalah. Tidak mungkin merasa malu seperti sekarang. Baju besi di tubuh mereka terbuat dari paduan titanium paling keras, bahkan dengan senapan sniper baret, mereka tidak dapat menembusnya. Awalnya, Dr. Gary sangat yakin bahwa 8 transformator tersebut dapat berhasil menyelesaikan misi ini dan membawa kembali banyak sumber energi. Tetapi ketika Fang Yu bertemu, rencananya gagal total. Sekarang, dia hanya ingin membiarkan para reformis yang tersisa segera mengungsi, dan ketika tim lain berhasil mendapatkan sumber energi, dia akan menemukan cara untuk mengambil beberapa sumber energi. Jika Fang Yu benar-benar hancur sekarang, maka kali ini hanya membuang-buang waktu. Ledakan, Fang Yu melayangkan pukulan, dan pria bertransformasi lainnya hancur. 4 orang yang bertransformasi lainnya memuntahkan api dari pendorong di bawah kaki mereka dan terbang ke atas. Ingin melarikan diri, Fang Yu mencibir di sudut mulutnya, dan mengulurkan tangannya, baru saja akan menggunakan energi aslinya. Pada saat ini, beberapa ledakan kemarahan berwarna biru muda tiba-tiba meledak, yang kebetulan mengenai pendorong di bawah kaki ke-4 orang yang dimodifikasi ini. Nyala api pendorongnya langsung padam, dan bahkan lapisan es pun muncul. Ke-4 orang yang bertransformasi kehilangan kekuatan mereka, dan tubuh mereka yang besar dan berat terjatuh. Fang Yu melirik Su Lengyun tidak jauh dari situ. Su Lengyun menarik tangannya dan tersenyum ringan pada Fang Yu. Tidak buruk, Fang Yu memuji, dan pada saat yang sama bergegas maju, bergegas ke tubuh orang-orang termodifikasi yang jatuh, mengangkat kaki kanannya dan menendang. Bang, 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 Fang Yu merentangkan 4 kakinya, seperti bermain sepak bola, menendang tubuh 4 orang yang berubah menjadi ledakan. Setelah Fang Yu jatuh ke tanah, bagian tubuh yang rusak dan sisa anggota badan yang telah mengubah orang perlahan-lahan tersebar. Bentak. Di laboratorium, Dr. Gary tampak gila, matanya merah, dan semua yang dilihatnya di depannya hancur berkeping-keping. Dia sangat marah. Dia mencoba berbagai metode dan menggunakan berbagai hubungan untuk mengirim 8 orang hasil rekayasa genetika ke Tiongkok. Dan 8 reformis ini juga mengikuti rencana awal, mendahului tim lainnya, dan sampai ke lembah terlebih dahulu. Sumber energi sudah dekat, di ujung jari Anda. Apa yang terjadi hingga membunuh Fang Yu? Brengsek. Dr. Gary mengalami memar di kening, menggaruk wajah dengan kedua tangan, bekas pendarahan di wajahnya. Saat dia sangat marah, dia akan bertindak seperti ini. Dia membutuhkan rasa sakit untuk menekan amarah di hatinya dan menenangkan dirinya. 10 detik kemudian, wajah yang masih tampan itu penuh luka tergores paku, dan darah mengucur. Seluruh wajah Dr. Gary tampak sangat mengerikan. Setelah menarik napas berat beberapa kali,
dia menegakkan tubuh, keluar dari kantor, lalu naik lift ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah adalah tempat dia melakukan penelitian pada hari kerja. Dr. Gary keluar dari lift, dan hal pertama yang dilihatnya adalah tubuh yang disimpan dalam penutup tidak beracun. Ini adalah mayat, bukan manusia hidup. Dr. Gary berjalan perlahan ke dalam. Setelah melewati mayat yang tak terhitung jumlahnya, dia sampai pada topeng berbentuk bola yang tidak beracun. Di dalam masker tidak beracun ini juga terdapat badannya. Namun berbeda dengan mayat lainnya, tubuh ini adalah makhluk hidup, bernapas perlahan. Ini adalah wanita yang terbungkus bulu merah menyala. Alasan kenapa dia dikatakan manusia adalah karena wajahnya yang cantik dan lembut. Saat ini, wanita itu sedang tertidur. Dr. Gary berdiri di depan masker tidak beracun, memandang wanita bertopeng, dan menyentuh wajah yang berdarah. Sepertinya kamu harus mempercepat inkubasimu. Di lembah. Fang Yu melihat ke atas ke puncak lembah di depan. Menurut peta Mosiu, akan ada lubang di sana. Selama Anda memasuki pintu masuk gua, lalu turun, Anda dapat langsung menemukan pembuluh darah spiritual. Kakak Yu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Su Lengyun bertanya dengan lembut. Fang Yu memandangi lembah di depan, lalu menoleh untuk melihat mulut lembah di belakang. Dia bisa merasakan bahwa tim di belakang sudah sangat dekat. Beberapa tim bahkan merasa berada kurang dari 100 meter di depan lembah. Tunggu di sini sebentar. Setelah memikirkannya, kata Fang Yu. Sekarang sekelompok orang akan segera tiba, lebih baik kumpulkan kelompok orang ini terlebih dahulu. Fang Yu tidak ingin diganggu ketika dia melakukan pembelian lagi nanti. Tunggu, Su Lengyun hendak bertanya, tapi wajahnya berubah. Dia juga merasakan banyak aura datang dengan cepat ke arah ini. Kamu akan berdiri di samping nanti, aku akan segera menyelesaikan masalah ini, kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk, menatap Fang Yu sedikit dan berkata, Kakak Yu, aku akan mendukungmu. Hah, Fang Yu terkejut dan menatap Su Lengyun. Dalam kesannya, Su Lengyun tidak akan mengatakan hal seperti itu. Su Lengyun memerah, menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kalimat ini. Ketika keduanya sedang berbicara, sebuah tim telah mencapai mulut lembah. Itu adalah tim Gerard dan Kevin. Gerald dan Kevin tampak terkejut saat melihat berbagai tunggul dan bagian logam berserakan di tanah di depan mereka. Sebagai tentara bayaran yang sudah lama berkiprah di Eropa, mereka tahu betul bahwa orang-orang ini adalah manusia yang bertransformasi dan berasal dari laboratorium genetika. Semuanya hancur. Mata Kevin terkejut. Setiap orang yang diubah yang dihasilkan di laboratorium genetika sangatlah sulit. Karena manusia transformasi dibuat oleh dokter. Monster, bahan yang digunakan adalah bahan logam langka, baik kekuatan maupun kekerasannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang dimodifikasi ini tidak sepenuhnya robot, tetapi mereka juga memiliki kesadaran otonom. Dengan sistem pertarungan yang terpasang di otak mereka, kekuatan mereka luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mau melawan para reformis. Tapi sekarang, para reformis ini semuanya hancur sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah itu meledak dengan bom nuklir? Kevin tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Tapi mata Gerard di sebelahnya terfokus pada Fang Yu dan Su Lengyun. Dua orang Tionghoa, kata Gerard. Kevin kembali sadar dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka hanya memiliki dua orang, tetapi mereka dapat mengalahkan begitu banyak orang yang dimodifikasi secara genetik. Mereka sangat kuat. Adakah yang tahu identitasnya? Petik 2. Aku merasa sedikit familiar. Saat ini, seseorang di belakangnya berkata, siapa ini? Gerard berbalik dan bertanya dengan cemas. Sepertinya, ngomong-ngomong, beberapa bulan yang lalu, bukankah web gelap memiliki postingan yang sangat populer? Seorang pria China bernama Fang Yu memprovokasi seluruh daftar gelap. Kata orang ini. Mendengar ini, wajah Gerald dan Kevin berubah. Mereka juga ingat, di postingan waktu itu, terdapat semua informasi tentang pria Tionghoa bernama Fang Yu ini. Mereka telah melihat beberapa fotonya. Sepertinya pria di depanku. Setelah memastikan identitas mereka, mata Gerald dan Kevin menjadi serius, dan kewaspadaan di hati mereka meningkat. Mereka ingat bahwa setelah postingan itu muncul di gelombang www.novelringan.com gelombang, banyak pembangkit tenaga listrik yang masuk daftar gelap mengalami masalah dengan Fang Yu, termasuk Cobra Motsa yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar gelap.
Nasib orang-orang ini sangat menyedihkan. Setelah itu, orang-orang di luar peringkat ke-10 dalam daftar rahasia ketakutan, dan tidak ada yang berani merepotkan Fang Yu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kevin bertanya sambil menatap Gerard. Gerard menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bergerak sekarang. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakang. Gerard dan Kevin menoleh dan melihat tim yang hanya terdiri dari 3 orang berjalan ke depan. Melihat ketiganya, Gerard dan Kevin, serta pemain lain di belakang, ekspresi mereka berubah drastis. Sulit membayangkan ketiga kakak beradik ini bekerja sama. Yang ke-9 dalam daftar gelap, Roh Jahat Rosa. Yang ke-6 dalam daftar gelap, Hancurkan Wang Kuyen. Keempat dalam daftar gelap, Adams, Dewa Kematian. Ketiganya menempati peringkat sangat tinggi dalam daftar gelap. Pada hari kerja, Shenlong tidak pernah melihat akhirnya. Mereka benar-benar terkenal di dunia gelap. Tapi sekarang, ketiga orang ini benar-benar membentuk satu tim, sebelum mereka sampai ke lembah. Tadi ku dengar kamu sedang membicarakan 2 orang Tionghoa itu, siapa nama mereka? Wajah pucat Rosa, roh jahat yang mengalir deras, dengan senyuman rahasia di wajahnya, bertanya. Kita hanya mengenal pria itu, Fang Yu, yang memprovokasi daftar gelap beberapa bulan yang lalu. Menghadapi 3 raja dunia gelap, Kevin sangat gugup dan suaranya bergetar. Oh, itu dia, aku pernah mendengar tentang dia. Adams, Dewa Kematian, berkata kepada pria berbaju hitam. Ayo, bunuh dia. Kehancuran Wang Kuyen menyeringai dan tertawa serak. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul otot sekeras batu di dadanya, membuat suara teredam. Bab 442 bersaing melawan daging. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Masuk, kata roh jahat Rosa. Ketiga raja dunia gelap berjalan ke lembah bersama-sama, membidik Fang Yu dan Su Lengyun. Gerard dan Kevin tercengang, saling menatap. Beberapa detik kemudian, Kevin menelan ludahnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerard memandang ketiga orang yang berjalan di depan, wajahnya berubah, tapi dengan cepat menjadi tegas. Kita semua ada di sini, tentu kita harus masuk. Meski ketiganya kuat, tapi sumber energi yang bisa mereka ambil terbatas, bagaimana kita bisa mendapat bagiannya, kata Gerard. Kevin mengangguk dan berkata, bosku dan roh jahat Rosa masih berteman, dan dia akan mendaftar nanti. Dia seharusnya tidak mempermalukan kita. Setelah mengambil keputusan, keduanya berjalan masuk bersama. Dan anggota tim di belakang mereka, tidak ada yang berani berbicara, diam-diam mengikuti ke lembah bersama. Meski mereka semua adalah pemain kuat di daftar gelap, kesenjangannya masih besar. Mereka yang berada di dalam dan di luar peringkat 20 dalam daftar gelap memiliki kekuatan yang sangat berbeda. 10 besar dalam daftar gelap adalah para pemimpin dari berbagai organisasi atau tentara bayaran terkenal, baik dalam status maupun status. Roh Jahat Rosa, Raja Penghancur Queen, dan Adams, Dewa Kematian, yang baru saja muncul, adalah orang-orang yang sangat besar. Ketiga orang ini berdiri bersama, dan momentum pada tubuh mereka bisa sangat besar. Segera setelah tim Gerard dan Kevin memasuki lembah, banyak tim bergegas ke mulut lembah satu demi satu. Melihat ketiga orang yang berjalan lurus, ekspresi Fang Yu kosong. Ini bukan tempat di mana Anda, orang Tionghoa, bisa datang. Sebelum orang itu berjalan di depannya, suara sedingin es sudah mencapai telinga Fang Yu. Adams, berpakaian hitam, berjalan di depan, menatap Fang Yu. Ini di Huaxia, kamu bilang aku tidak bisa datang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Sudut mulut Adams sedikit melengkung dan berkata, terus kenapa? Sumber energinya pertama kali ditemukan oleh masyarakat kita, jadi itu milik kita. Kamu punya keberanian untuk menunggu kami di sini, tapi itu membuatku terlihat berbeda. Roh Jahat Rosa di sampingnya mencibir. Haruskah aku lari? Apakah kamu begitu baik? Fang Yu bertanya balik. Nafas ketiga orang ini berbeda, tapi tidak terlalu kuat. Menurut dunia seni bela diri, ketiga orang ini mungkin adalah kekuatan puncak Wuzun. Tim Gerald dan Kevin, yang tiba di belakang, sedikit mengubah wajah mereka ketika mendengar kata-kata Fang Yu. Apakah Fang Yu ini benar-benar tahu siapa 3 bos besar itu? Ini terlalu berani, Kevin berkata dengan takjub. Hehe,
Ada banyak orang bodoh di dunia ini. Kita cukup beruntung hari ini melihat 3 raja terkenal mengambil tindakan. Kuharap Fang Yu ini bisa bertahan lebih lama. Gerard tersenyum. Saat ini, beberapa tim lagi memasuki lembah. Saat mereka melihat tim Gerald dan Kevin, ekspresi mereka berubah terlebih dahulu. Kemudian, mereka memperhatikan 3 orang tidak jauh di depan, wajah mereka berubah lagi. Siapa yang tidak kenal 310 dewa teratas di dunia gelap ini? Namun, melihat ketiga orang ini berbicara dengan Fang Yu, mereka tidak berani berbicara, tetapi berdiri diam. Tidak lama kemudian, 6 hingga 70 orang berdiri di seluruh lembah. Hampir semua pembangkit tenaga listrik terkenal di daftar gelap ada di sini. Ada banyak sekali orang. Mata Fang Yu berkilat kaget saat dia melihat kerumunan ini. Dia tidak menyangka bahwa aliran spiritual ini akan menarik begitu banyak orang. Namun anehnya hampir tidak ada pendekar Tionghoa di kelompok ini, semuanya berasal dari negara dan wilayah lain. Mungkinkah tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri Tiongkok yang menerima kabar bahwa ada aliran spiritual di sini? Begitu, orang-orang di sini semuanya ada dalam daftar gelap, dan tidak ada hubungannya dengan kalian orang China. Kehancuran Wang Kuyen berkata dengan keras, ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Dan Su Lengyun, yang berdiri tidak jauh di belakangnya, memandang sekelompok besar orang dengan mata yang menakjubkan, dan energi sebenarnya di tubuhnya sedang berjalan, siap bergerak kapan saja. Meskipun dia percaya bahwa kekuatan Fang Yu dapat mengatasi orang-orang ini, dia masih ingin membantu Fang Yu berbagi sedikit masalah. Kalian berdua mundur dan biarkan aku membunuhnya. Kehancuran Wang Kuyen melirik kedua orang di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Lepaskan aku. Sudah lama aku tidak membunuh siapapun, dan tanganku gatal. Roh jahat Rosa berkata dengan mata tajam berkedip. Jika kalian berdua ingin pergi, pergilah bersama. Adams tersenyum. Untuk mengatasi anak seperti itu, apakah kita harus pergi bersama? Kehancuran Wang Kuyen mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Tidak, ada wanita Tionghoa di belakang Fang Yu. Adams mengalihkan pandangannya ke Su Lengyun di belakang Fang Yu. Oh, jadi... biarkan aku menyelesaikannya. Aku paling suka membunuh wanita, terutama wanita cantik. Roh jahat Rosa menjilat bibir putihnya dan berkata dengan muram. Sudah diputuskan, pergilah, kata Adams sambil melangkah mundur. Raja penghancur Queen dan roh jahat Rosa akan mengambil tindakan. Yang kuat di balik daftar gelap semuanya menunjukkan keterkejutan. 10 pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar gelap biasanya melihat naga tanpa melihat akhirnya, dan sulit untuk melihatnya. Sekarang, mereka punya kesempatan untuk melihat pemandangan ini. Ini harus dikatakan sebagai suatu kehormatan. Roh jahat Rosa adalah idolaku. Dalam hatiku, dia adalah raja yang pantas di antara para pembunuh. Ya, teknik pembunuhan sembunyi-sembunyi yang Rosa kuasai adalah metode pembunuhan terkuat yang pernah saya ketahui. Pembunuhan tidak terlihat, metodenya sangat aneh. Sekarang lusinan negara bersama-sama menginginkannya, tetapi dia seperti orang yang baik-baik saja. Sungguh sebuah legenda, ini bukan poin utamanya. Kekuatan seorang pembunuh tercermin dari gajinya. Tahukah kamu, untuk mempekerjakan Rosa sekarang, setidaknya diperlukan gaji 9 digit. Dia akan bisa membandingkan dengan 10 dari kita. Pendapatan bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Banyak orang memandang roh jahat Rosa yang berjalan menuju Fang Yu dan mulai berbicara dengan suara rendah. Jika roh jahat Rosa adalah raja para pembunuh, maka raja penghancur Queen adalah raja dunia tentara bayaran. Pasukan prajurit yang dia dirikan kuat dan mampu melawan banyak negara kecil dan menengah. Ya, selain itu, Queen sendiri sangat kuat. Konon dia pernah berperang melawan pasukan khusus di Amerika sendirian, dan bahkan rudal tidak dapat membantunya. Rudalnya tidak bisa membantunya, ini terlalu berlebihan. Semua orang melihat ke belakang penghancuran Wang Kuyen. Wajah mereka penuh ketakutan. Lalu, di mana Adams, Dewa Kematian? Dia urutan keempat dalam daftar gelap. Pasti lebih kuat. Seseorang memandang Adams yang kembali beberapa meter dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, kekuatan Adams selalu menjadi misteri. Hampir tidak ada yang melihatnya mengambil tindakan. Tapi peringkatnya di daftar gelap berada di peringkat keempat. Cukup misterius. www.novelhal.com Ku dengar ini kalimat. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Adams, sang dewa kematian, matanya penuh rasa ingin tahu dan takjub. Seseorang yang bisa disebut sebagai dewa kematian pasti menakutkan bukan?
Sayangnya, Adams tidak akan melakukannya, bergerak hari ini. Hancurkan Wang Kuyen dan berjalan menuju Fang Yu selangkah demi selangkah. Dia tidak banyak bergerak, juga tidak bergerak cepat. Namun ketika dia berjalan kurang dari 10 meter dari Fang Yu, kakinya mendarat lagi. Boom! Dengan suara teredam, salju terinjak-injak. Fang Yu, aku akan memenggal kepalamu dan mencabut tulang-tulang tubuhmu satu persatu. Selamat menikmati, teriak Queen, tiba-tiba melaju kencang. Bang, 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 Queen seperti bola meriam bakso, bergegas menuju Fang Yu. Tanah tidak dapat menahan beban kakinya, retak seluruhnya. Bahkan mereka yang berdiri lebih jauh dari daftar gelap dapat merasakan getaran tanah. Dia baru saja bergegas menuju Fang Yu seperti ini, dan tanah di sepanjang jalan dirusak olehnya. Kekuatan fisik semacam ini telah melampaui batas kemampuan manusia. Udara berlalu dengan cepat. Menghadapi Queen yang bergegas, mulut Fang Yu memunculkan senyuman bercanda. Bersaing denganku secara fisik. Pengadilan kematian. Menghadapi Queen yang berlari seperti bola meriam, Fang Yu tidak menghindar, tapi bukannya ekspektasi semua orang, dia bergegas menuju bola meriam. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan menjadi gempar. Fang Yu ini ingin bunuh diri. Ini Queen dengan seluruh kekuatannya. Bab 443, Melawan Kematian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Begitu Fang Yu mulai, Queen bergegas ke posisi kurang dari 1 meter darinya. Hahaha, senyuman haus darah muncul di wajah Queen. Di matanya, Fang Yu sudah mati. Dengan tubuh fisiknya, bahkan gunung pun akan runtuh jika dia menabraknya seperti ini. Terlebih lagi, daging dan darah manusia. Mati. Queen melangkah keluar dengan bahu kanannya di depan, mencoba memukul Fang Yu di depannya. Tapi saat ini, Fang Yu tiba-tiba melompat. Kecepatan pelurunya cukup cepat, hampir dalam sekejap ia melompat hingga ketinggian lebih dari 2 meter. Caramu berlari benar-benar seperti sepak bola. Fang Yu tersenyum tipis, menarik kaki kanannya ke belakang, lalu menendang ke depan. Queen tidak menyangka Fang Yu bisa lepas landas dalam waktu sesingkat itu dan menendang kepalanya. Meski tubuh Queen sangat kejam, sebagai manusia, kepala tetap menjadi bagian yang paling rentan. Oleh karena itu, dia harus menundukkan kepalanya, lalu mengangkat bahu kanannya untuk menghalanginya di depan. Tapi tendangan Fang Yu sendiri tidak mengarah ke kepala Queen. Ledakan, tendangan Fang Yu mengenai otot bahu kanan Queen yang sekeras baja dan menimbulkan suara keras. Apa? Otot dan tulang bahu kanan Queen hancur seketika, membuat jeritan. Di saat yang sama, seluruh pribadi Queen seperti bola, terbang mundur dengan cepat. Ledakan, Queen mencapai tepi lembah dan langsung membuat lubang besar. Fang Yu jatuh ke tanah, melihat lubang besar di dinding gunung di kejauhan, sedikit mengernyit. Tendangan ini tidak benar-benar membuat tubuh Queen meledak. Sepertinya kekuatan fisik Queen masih bagus. Saat ini, pemandangannya sunyi senyap. Orang-orang kuat dalam daftar gelap tampak kaku, dan menatap kosong ke lubang besar yang menabrak dinding gunung di kejauhan. Menghancurkan Wang Kuyen, seperti Fang Yu menendangnya seperti bola, kehilangan suaranya. Raja tentara bayaran terkenal di dunia gelap ini, begitu saja, hilang. Ini, terlalu cepat, kan? Momentum dan energi dari dampak Queen barusan membuat semua orang yang hadir merasa terkejut. Semua orang mengira Fang Yu akan dihancurkan menjadi saus daging di detik berikutnya, dan daging serta darahnya akan beterbangan liar. Namun hasilnya hari ini sungguh luar biasa. Fang Yu baru saja melompat seperti ini dan menendang Queen sejauh hampir 100 meter. Jika kekuatan Queen sangat menakutkan, cukup untuk menahan misil, lalu kemana kekuatan Fang Yu mencapainya? Hal yang paling menakutkan adalah Fang Yu masih meremehkan wajahnya setelah menendang tendangan ini, seolah-olah tendangan itu tidak menggunakan banyak kekuatan. Ini, wajah orang-orang kuat di daftar gelap terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang menatap lubang besar di dinding gunung, mengira Queen akan segera keluar dari sana. Namun sayang, setengah menit kemudian, lokasi menjadi sunyi, kecuali kerikil yang berjatuhan dari waktu ke waktu, tidak ada pergerakan. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Wang Kuyen, kapal perusak ke-6 dalam daftar gelap, telah kalah. Paku, benar-benar dikalahkan. Kekalahannya lumayan. Roh jahat Rosa, yang sedang berjalan menuju Su Lengyun, berhenti ketika dia melihat Queen diusir.
Dia sangat sensitif. Sejak Queen berteriak, dia tahu Queen telah kalah. Bagaimana orang Tionghoa ini bisa begitu kuat? Rosa menatap Fang Yu, matanya yang sipit dan ramping penuh dengan keterkejutan. Dia mengenal tubuh Queen dengan sangat baik. Dia telah melihat Queen bertarung dan berlatih dengan selusin gorila. Sebelum hari ini, dia yakin Queen adalah orang terkuat yang pernah dia lihat. Bahkan bisa dikatakan Queen mewakili batas tubuh manusia. Tapi sekarang, setelah melihat akhir Queen, hati Rosa terguncang. Fang Yu di depannya ini, apakah itu benar-benar manusia? Memikirkan hal ini, Rosa menoleh dan memandang Adams tidak jauh di belakang. Dalam situasi ini, Adams harus melakukannya dengan benar. Pada saat ini, Adams sedang menatap Fang Yu dengan mata menyipit, cahaya merah aneh muncul di matanya. Huaxia sebenarnya memiliki pria kuat sepertimu, harus kukatakan, itu di luar dugaanku. Adams mengangkat kakinya dan berjalan perlahan menuju Fang Yu. Tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Fang Yu memandang Adams, matanya sedikit berubah. Pria ini seperti Ares bersaudara yang pernah saya temui sebelumnya, dan tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi. Benarkah ada yang disebut keturunan dewa di Eropa? Rosa lega melihat Adams keluar. Selama Adams mengambil gambar, semuanya aman. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, mustahil bagi Adams menjadi lawan Reaper. Bagaimanapun, manusia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Meskipun itu hanya manusia setengah dewa. Reaper akan bergerak. Daftar gelap orang-orang kuat di belakang menunjukkan kengerian di wajah mereka. Dalam daftar gelap, selain peringkat pertama, yang paling misterius adalah Adams, peringkat keempat. Tidak ada cara untuk menemukan informasi tentang orang ini di saluran resmi manapun. Sebelum hari ini, banyak orang bahkan tidak mengetahui penampilannya, apalagi melihatnya bergerak. Fang Yu itu dapat dengan mudah mengalahkan Raja Kehancuran. Apakah kematian adalah lawannya? Sulit untuk mengatakannya, tapi menurutku Adams bisa menang. Nafas dalam dirinya begitu kuat hingga aku tidak bisa bernapas. Saya pikir Fang Yu bisa menang. Pikirkan tentang kekuatannya yang menakutkan. Orang-orang kuat di daftar gelap sekali lagi berdiskusi. Mereka sangat gugup. Kekuatan Fang Yu begitu luar biasa sehingga mereka semua menemukan hasil yang tidak dapat diprediksi oleh pemain terkuat keempat dalam kegelapan. Tapi bagaimanapun juga, Adams adalah orang dengan peringkat tertinggi di antara orang-orang yang hadir. Dan Fang Yu adalah pria Tiongkok yang memprovokasi daftar rahasia. Pertarungan antara Adams dan Fang Yu bukan hanya pertarungan antara keduanya, tapi juga pertarungan yang melambangkan kehormatan daftar gelap. Kecuali Su Lengyun, tidak ada yang ingin Fang Yu menang. Reaper, kamu harus membunuh Fang Yu ini. Semua orang memandang ke depan dengan gugup. Saat ini, Adams telah mencapai posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu. Meskipun Queen tidak punya otak, dia telah banyak membantuku dan dianggap sebagai rekanku. Adams selalu memiliki senyuman tenang di wajahnya, aku tidak senang kamu mengalahkannya begitu. Parah, apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan North? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Wajah Adams sedikit berubah dan dia tidak berbicara. Atau, apa hubunganmu dengan Ares dan Apollo? Fang Yu bertanya lagi. Apakah Anda tahu mereka? Senyuman Adams menghilang dan dia bertanya dengan nada muram. Saya pernah bertemu mereka sebelumnya dan mengalahkan mereka, kata Fang Yu. Oh, Adams mengangkat alisnya. Kamu melakukan apa yang ingin aku lakukan? Sepertinya kamu bukan saudara atau teman, kata Fang Yu saat melihat reaksi Adams gelombang www.novelringan.com gelombang. Keluarga dan teman, Adams mencibir, dan ledakan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hembusan angin bertiup, dan pakaian hitam di tubuh Adams tiba-tiba melayang. Adams mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya dalam kehampaan. Semburan cahaya merah muncul di tangannya, lalu perlahan memudar, menampakkan sabit hitam sepanjang 1 meter. Saat ini, wajah Adams muram, dan matanya dipenuhi cahaya merah. Semburan udara hitam naik dan menyelimuti tubuhnya. Begitu sabit maut keluar, tidak ada yang bisa selamat. Rosa di samping melihat pemandangan ini, dan batu di hatinya telah hancur seluruhnya. Dia tahu Adams sedang marah. Meski aku tidak tahu kenapa Adams marah, pertarungan berakhir segera setelah sabit maut keluar. Fang Yu pasti akan mati. Aku harus menghadapi keindahan ini. Saat pertempuran akan dimulai, angin kencang bertiup di lembah. Berdiri di belakang pemain kuat dalam daftar gelap, mereka hanya merasa kedinginan. Sial,
Kenapa kamu merasa sekelilingmu semakin dingin? Apa karena kematian? Kevin bersin dan mengumpat. Berhentilah berdebat, Adams akan mengambil tindakan, kata Gerard. Begitu dia selesai berbicara, Adams, yang berdiri di depan Fang Yu, tiba-tiba merasakan semburan udara hitam. Memanggil, Adams tiba-tiba melakukan tendangan voli ke udara. Dia meraih sabit kematian di tangannya dan mengayunkannya ke arah Fang Yu di bawah. Energi dahsyat seperti bulan sabit meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu melompat ke samping dan menghindari pukulan itu. Ledakan, di tempat Fang Yu berdiri, selokan besar terpotong. Bab 444, tak terkalahkan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Adams berdiri di udara, tanpa ekspresi, melambaikan sabit kematian di tangannya. Satu demi satu, mengandung energi pemusnahan, menebas ke arah Fang Yu. Sosok Fang Yu seperti listrik, berkedip di tanah, menghindari pukulan demi pukulan. Su Lengyun memusatkan seluruh perhatiannya pada Fang Yu, matanya yang indah penuh kekaguman. Dalam pikirannya, Fang Yu adalah eksistensi yang maha kuasa. Meskipun wilayahnya sekarang adalah seni bela diri tertinggi, di depan Fang Yu, dia merasa seperti gadis kecil saat itu, tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Selama lebih dari 20 tahun Istana Frost Han, Su Lengyun telah berlatih keras, hanya untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin dan mengejar jejak Fang Yu. Namun sekarang, dia menyadari bahwa kesenjangan antara dirinya dan Fang Yu tidak dapat diimbangi dengan berlatih keras. Su Lengyun melihat postur hantu Fang Yu, dan jatuh cinta untuk beberapa saat. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Bel alarm berbunyi di hati Su Lengyun, dan energi sebenarnya meledak tiba-tiba. Teknik kondensasi es. Su Lengyun bermeditasi dalam hati, dan dinding es kecil segera terbentuk di belakangnya. Bentak, belati tajam awalnya ingin menusuk punggung Su Lengyun, namun kali ini terhalang oleh dinding es dan terbang keluar. Kemudian pada saat ini, Su Lengyun mundur 2 langkah dan membuka jarak. Sesosok kecil tiba-tiba muncul di tanah bersalju yang sebelumnya kosong. Itu adalah roh jahat, Rosa. Reaksinya sangat cepat, dan dia bisa menggunakan mantra, lumayan. Rosa memandang Su Lengyun dan mencibir. Wajah Su Lengyun serius. Rosa ini memancarkan aura berbahaya dari seluruh tubuhnya. Rekanmu akan segera ditangani oleh Dewa Kematian, kamu berdoa agar hidup lebih lama darinya. Begitu suara itu turun, sosok Rosa kembali menghilang dari pandangan. Su Lengyun asyik menjalankan energi sebenarnya di dalam tubuh. Hal terpenting untuk melawan lawan yang tidak terlihat adalah fokus. Memanggil, Su Lengyun mendengar suara kecil. Di sini, Su Lengyun berbalik dan melemparkan telapak tangannya ke depan. Ledakan, tamparannya kosong, dan Rosa tidak muncul. Wajah Su Lengyun sedikit berubah. Pada saat ini, belati muncul tepat di atas kepala Su Lengyun, menusuk langsung ke kepala Su Lengyun, dengan sangat cepat. Su Lengyun menyadari hal ini, tetapi sulit untuk menghindari pemotongan ini. Ledakan, saat ini, pakai ini dan lawan dia lagi. Fang Yu tiba-tiba muncul di depan Su Lengyun dan mengeluarkan sebuah cincin. Su Lengyun mengambil cincin ini. Dia mengira cincin ini adalah cincin halus, tetapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata berbeda. Pakailah, kata Fang Yu. Cincin ini adalah cincin roh air. Dibandingkan dengan cincin halus, cincin roh air jelas lebih cocok untuk Su Lengyun, karena latihannya sendiri berhubungan dengan Frost. Su Lengyun memakai cincin itu dan hendak berbicara. Saat ini, Fang Yu sudah pergi. Adams berdiri di udara, terbakar amarah di dalam hatinya. Tubuh Fang Yu sangat menakutkan dan mempesona. Dia telah menyerang puluhan kali tanpa mampu mengenai Fang Yu. Dan Fang Yu sebenarnya punya waktu luang untuk menyelamatkan teman-temannya. Hal ini membuat Adams merasa malu. Masih banyak pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap yang mengawasinya. Dia tidak boleh kalah, dia harus membunuh Fang Yu. Kepunahan hebat. Adams mencabut sabit maut dan membuka tangannya. Di sekujur tubuhnya, cahaya hitam tiba-tiba muncul, menutupinya. Di saat yang sama, sepasang sayap tembus pandang berwarna merah tumbuh dari punggung dan bahu Adams. Apa? Adams menengadah ke langit dan meraung, dan setiap bagian tubuhnya mengeluarkan pop. Kuasa Tuhan mengubah tubuhnya. Dia jarang menggunakan teknik penghancuran hebat, karena dia jarang bertemu orang yang membuatnya begitu marah. Fang Yu,
Aku bersumpah demi reputasi keturunan para dewa, aku akan membunuhmu. Mata merah Adams menjadi lebih mempesona. Setelah beberapa saat, suara aneh di tubuhnya menghilang. Adams mengangkat sabit di tangannya dan menjabatnya dengan tajam. Ledakan, semburan momentum merah dan hitam menyelimuti seluruh tubuh. Tubuh bagian atas Adams perlahan mencondongkan tubuh ke depan, lalu langsung menghadap Fang Yu di tanah. Wow, kecepatan Adams mencapai titik ekstrim, sehingga ruang yang dilaluinya terdistorsi, menimbulkan semburan dentuman sonik. Dibandingkan dengan kakak Ares, kamu jauh lebih baik. Fang Yu tersenyum dan mundur selangkah dengan kaki kanannya. Ledakan, Adams bergegas menghampiri Fang Yu, mengambil sabit kematian di tangannya, dan menebas kepala Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak sama sekali, dengan cahaya kemasan bersinar dari tangan kanannya, dan dia berdiri tepat di depannya. Engah, sabit kematian melihat ke lengan kanan Fang Yu, dan mengeluarkan suara yang tajam. Namun kekuatan perpecahan ini masih menyebabkan seluruh tanah runtuh. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran dari belakang melontarkan seruan. Fang Yu sebenarnya memblokir sabit kematian dengan tubuhnya. Bagaimana Anda melakukannya? Adams memandang Fang Yu di depannya, merasa sama terkejutnya. Tapi dia tidak takut. Dibandingkan dengan daging, dia adalah manusia setengah dewa, yang tidak takut pada siapapun. Adams mengambil sabit maut dan menyerang Fang Yu lagi. Kali ini, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan langsung menghantam sabit yang telah terbelah. Retakan, bilah hitam sabit kematian dihancurkan oleh pukulan Fang Yu. Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan, menghadap dada Adams, dan mengepalkan tangan kanannya lagi. Zona mati. Adams kaget, mundur selangkah dan mengulurkan tangan kanannya. Bas! Semburan cahaya hitam muncul di bawah kaki Fang Yu. Di saat yang sama, semburan cahaya hitam muncul di bawah kaki Adams. Wow, detik berikutnya, sosok keduanya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Bahkan nafas kedua orang itu pun menghilang. Pemimpin kegelapan yang menyaksikan pertempuran di belakang tercengang saat ini. Kenapa kedua orang ini berkelahi dan menghilang tiba-tiba? Mantra macam apa ini? Zona mati. Sepertinya aku pernah melihatnya di website tertentu. Ini adalah skill membunuh terkuat Adams. Dapat menyeret lawan ke domain eksklusifnya, dan tidak akan meninggalkan domain tersebut sampai lawan mati. Ini penjelasan pada saat itu, saya pikir itu dibuat-buat, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Di tengah kerumunan, seseorang berbicara. Tarik orang ke area eksklusif. Terlepas dari hal lainnya, mantranya sendiri cukup misterius. Adams, apakah itu benar-benar dewa? Semua orang terkejut. Hilangnya Fang Yu secara tiba-tiba membuat jantung Su Lengyun berdebar kencang. Meski dia percaya pada kekuatan Fang Yu, hatinya tetap tidak bisa tenang. Seperti yang kubilang, Fang Yu tidak bisa lepas dari kematian. Karena orang yang melawannya adalah dewa kematian. Suara suram Rosa terdengar di telinga Su Lengyun. Kemarahan di hati Su Lengyun benar-benar tersulut. Dia berbalik dan mengepalkan tangan kanannya. Bas! Cincin roh air bersinar dengan cahaya biru muda. Setelah mengaktifkan cincin roh air, Su Lengyun tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar menyatu dengan kelembapan di dunia sekitarnya. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan molekul air yang ada di setiap lokasi. Ketika molekul air melayang, dia dapat dengan mudah menemukan lokasi Dewa Rosa. Itu di sini. Su Lengyun berbalik, matanya yang indah terasa dingin, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Cincin roh air cahaya biru bersinar. Retakan, di dalam es batu itu ada Rosa dengan wajah ngeri. Rosa saat ini belum meninggal, tapi seluruh tubuhnya membeku kaku, dan tubuhnya menjadi semakin dingin. Bagaimana bisa, mantra macam apa ini? Hati Rosa penuh ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang, dan terkurung oleh hawa dingin. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa, tubuhnya masih daging dan darah. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati beku di dalam es batu ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Rasa sakit yang disebabkan oleh hawa dingin yang menggigit lebih dari sekadar rasa terbakar. Rasa sakit itu membuat wajah Rosa memelintir dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berteriak. Su Lengyun memandang Rosa di dalam es dengan dingin. Bahkan jika lawannya adalah kematian, kakak Yu tidak akan kalah. Su Lengyun berkata dengan tegas. Rosa tidak bisa mendengar kata-kata Su Lengyun. Kemampuan indranya mulai menghilang, dan kesadarannya menjadi kabur.
Setelah beberapa detik gelombang www.novelringan.com gelombang ekspresi Rosa menjadi kaku sepenuhnya. Matanya terbuka lebar, matanya penuh rasa sakit dan ketakutan, dan terlihat cukup meresap. Tapi hati Su Lengyun tidak berfluktuasi. Dia berbalik, menatap ke langit, menunggu kembalinya Fang Yu. Pada saat ini, semua orang di kejauhan juga memperhatikan Rosa yang mati membeku di dalam es. Goblin Rosa, dibunuh oleh wanita Tionghoa itu. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kekuatan Fang Yu memang luar biasa, tapi wanita Tionghoa ini tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, mayat Rosa dengan ekspresi terdistorsi memberitahu mereka bahwa kekuatan wanita ini sama menakutkannya. Nah, dua orang Tionghoa ini, siapakah mereka yang suci? Bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat? Para pemain kuat di daftar gelap hanya merasa hati mereka hancur. Jangan panik, Adams sudah menarik Fang Yu ke zona mati dan akan segera keluar. Lalu dia akan berurusan dengan wanita ini lagi, masalahnya tidak besar. Seseorang berkata, mendengar kalimat ini, hati semua orang yang gemetar berhenti. Ya, selama Adams, Dewa Kematian, bisa membunuh Fang Yu, maka wanita ini tidak perlu khawatir. Wow, pada saat ini, suara aneh muncul di udara di depan. Pada saat yang sama, dua sosok muncul dari sana. Adams menang, dia keluar. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Namun setelah mereka melihat situasi di udara dengan jelas, wajah mereka langsung menjadi pucat. Sosok yang muncul di udara adalah Fang Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia meraih kepala seseorang dengan tangan kanannya, jadi dia memegang seluruh orang itu di tangannya. Dan orang yang dipegangnya benar-benar hilang, dan darah menetes dari seluruh bagian tubuhnya. Orang ini adalah Adams, Dewa Kematian. Bab 445 Angin Dingin Bertiup Kencang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Adams saat ini, kepalanya terkulai, wajahnya tidak terlihat. Tapi kalau dilihat dari tubuhnya yang tidak bergerak, dia sudah benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Fang Yu meraih kepalanya dengan satu tangan, seperti meraih mangsa yang sudah mati. Melihat pemandangan ini, hati banyak pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap di lapangan akan meledak. Adams, Dewa Kematian keempat dalam daftar gelap, hilang. Dia menyeret Fang Yu ke wilayah eksklusifnya, tapi dialah yang kalah. Ini Adams, Dewa Kematian. Meskipun dia selalu sangat misterius, dia berada di peringkat keempat dalam daftar gelap, kedua setelah 3 bos teratas. Pada saat ini, seseorang mengarahkan pandangannya ke balok es di tanah. Tubuh Rosa berada di dalam es, dan wajahnya yang ketakutan dan berubah terlihat jelas. Dan di tembok gunung yang jauh, lubang besar yang dihancurkan oleh tubuh Queen masih tetap sunyi. 3/10 raja teratas dalam daftar gelap semuanya telah kalah. Raja Queen yang menghancurkan, roh jahat Rosa, dan Adams, Dewa Kematian, semuanya adalah negara adidaya dari pihak terkenal sebelum hari ini. Mereka mewakili tingkat teratas dari daftar gelap. Namun kini, mereka dikalahkan oleh orang yang sama di hari yang sama. Orang-orang kuat dalam daftar gelap tidak berdarah, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tidak mau menerima kenyataan ini. Ketika mereka pertama kali datang ke lembah dan melihat 3 pria besar berdiri di depan Fang Yu, mereka mengira bisa melihat pembunuhan yang mengasyikkan. Akibatnya penyiksaan memang terjadi, namun sasarannya justru sebaliknya. Raja Queen yang menghancurkan terbunuh dengan satu tendangan, roh jahat Rosa dibekukan sampai mati, dan Adams, Dewa Kematian, diledakkan sampai mati di wilayah eksklusifnya sendiri. Keduanya, jangan memprovokasi. Melihat Fang Yu tanpa ekspresi di udara, wajah kuat dari peringkat gelap itu seperti kertas putih, menggigil. Kecuali angin menderu, seluruh lembah sunyi. Fang Yu melemparkan mayat Adams ke samping sesuka hati, lalu melihat ke kelompok yang disebut pembangkit tenaga listrik daftar gelap di bawah, dan bertanya, siapa lagi yang ingin melakukannya? Atau, apakah Anda melakukannya bersama-sama? Fang Yu berbicara dengan nada yang sangat biasa. Tetapi bagi orang-orang kuat dalam daftar gelap, ini adalah suara iblis. Setelah melihat akhir dari 3/10 pria besar dalam daftar gelap, siapa yang berani melangkah maju melawan Fang Yu? Biarpun semua orang pergi bersama, dia tetap akan mati. Fang Yu sendiri menekan lusinan pembangkit tenaga listrik terkenal. Tidak ada yang berbicara,
Lalu ketika Anda melepaskan pembuluh darah spiritual bawah tanah, itulah yang Anda sebut sumber energi, kata Fang Yu. Menyerahkan sumber energinya, berbagai pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap datang dari seluruh dunia, dan banyak dari mereka telah melintasi separuh bumi sebelum tiba di ujung utara Tiongkok. Kembali dengan tangan kosong seperti ini sungguh menyedihkan. Tapi menghadapi Fang Yu yang galak, siapa yang berani mengatakan tidak? Kamu bisa pergi sekarang, Fang Yu berkata sambil melambaikan tangannya. Ekspresi orang-orang kuat di daftar gelap berubah. Tuan Fang, sumber energi bawah tanah setidaknya ratusan ton. Saya khawatir Anda tidak dapat mengambil semuanya sendiri. Pada saat ini, Gerald, yang berdiri di depan orang banyak, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Jantung Gerard melonjak, tetapi dia tetap memaksakan ketenangannya, dan berkata, sumber energi ini milik Anda, Tuan Fang. Kami tidak akan merebutnya, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk merebutnya. Tapi kami adalah bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebagian dari sumber energi. Bagaimana menurut Anda? Beli, berapa yang bisa kamu bayar? Fang Yu bertanya dengan penuh minat. Bagaimana kalau $500.000 per kilogram? Kata Gerard. Begitu dia mengatakan ini, mata orang-orang di sekitarnya berubah. Membeli 1 kilo seharga $500.000, menjualnya kembali, dan menghasilkan $500.000. Dan ini adalah harga pasar gelap di web gelap, Fang Yu mungkin tidak mengetahuinya. Jika Fang Yu menyetujui lamaran ini, orang-orang seperti mereka tidak akan sia-sia. Itu hanya setengah dari uang yang Anda peroleh. Dapat diterima. Memikirkan hal ini, setiap orang memiliki ekspektasi di dalam hati mereka. $500.000 per kilogram sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Jika Fang Yu setuju, maka banyak orang yang hadir harus memberinya setidaknya beberapa juta dolar AS. Bersama-sama, dia bisa menghasilkan setidaknya lebih dari 100 juta dolar AS dengan sia-sia. Ini adalah angka yang menakjubkan. Tapi inilah hukum dunia saat ini. Dengan kekuatan absolut, Anda dapat memiliki kekuatan absolut. Sumber energi sebesar ini awalnya tidak dimiliki, tetapi sekarang hanya milik Fang Yu. Menghadapi tatapan penuh harap, Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu tunggu saja di sini. Jika saya memiliki pembuluh darah spiritual tambahan, saya akan menjualnya kepada Anda. Jika tidak ada, tidak mungkin. Berlebihan, apakah dia masih bisa mengambil ratusan ton sumber energi? Semua orang bingung dengan arti kata-kata Fang Yu. Fang Yu berhenti memperhatikan sekelompok orang, berbalik dan berkata kepada Su Lengyun, ikuti aku. Setelah itu, di bawah pengawasan sekelompok orang kuat yang terdaftar dalam daftar hitam, Fang Yu dan Su Lengyun berlari ke kedalaman lembah. Apakah cincin roh air mudah digunakan? Fang Yu bertanya sambil memandang Su Lengyun di sampingnya selama penerbangan. Yah, setelah memakainya, saya bisa merasakan molekul air di sekitar langit dan bumi, dan kendali saya terhadapnya telah meningkat beberapa tingkat, kata Su Lengyun. Itu bagus, kamu akan memakai yang ini di masa depan. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa memakai ketiga cincin itu bersama-sama. Seharusnya lebih kuat, kata Fang Yu. Hal yang paling tidak ingin dilakukan Chen Luo sebelumnya adalah dia tidak mengumpulkan 3 cincin roh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ketiga cincin itu jika diaktifkan pada saat yang bersamaan. Segera, Fang Yu dan Su Lengyun sampai di puncak lembah terdalam. Menurut peta, seharusnya ada lubang di sini. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menemukan gua rahasia ini. Lubang ini terletak di puncak gunung, tertutup salju tebal, tidak mungkin ditemukan dengan mata telanjang. Sebelum Fang Yu sampai di pintu masuk gua, dia menendang salju tebal yang menutupi permukaan, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Lubang ini jelas buatan manusia, dan tidak pernah terbentuk secara alami. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Bagian ini ditusuk secara artifisial, jelas untuk mendekati pembuluh darah spiritual di bawah. Dilihat dari berita yang diungkap langit, dipastikan urat spiritual ini sudah ditemukan sejak lama. Menemukan pembuluh darah spiritual dalam es dan salju semacam ini bisa saja dimonopoli. Baik dijual atau diserap, manfaatnya sangat besar. Mengapa Anda ingin mengumumkannya kepada publik sehingga banyak orang datang ke sini untuk membagikan nadi spiritual Anda? Mungkinkah orang yang menemukan urat spiritual ini adalah orang baik yang memiliki nilai universal? Kemungkinan ini sangat kecil.
Fang Yu telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan belum pernah melihat orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah mengecualikan kemungkinan ini, dapat ditentukan bahwa pasti ada sesuatu yang lain di bawah lubang ini. Aku akan masuk dan melihat, kamu di sini menungguku. Setelah memikirkannya, Fang Yu berkata pada Su Lengyun. Wajah Su Lengyun sedikit berubah, dia menggigit bibir merahnya, dan menjawab dengan lembut, oke. Dalam hatinya, dia ingin menemani Fang Yu turun, tetapi dia tahu alasan Fang Yu membiarkannya menunggu di sini pasti karena dia merasa akan ada bahaya di bawah. Membaca www.uukansu.com. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menahan Fang Yu. Fang Yu berbalik, bersiap memasuki pintu masuk gua. Saudara Yu, perhatikan keselamatannya. Su Lengyun berkata di belakangnya. Jika tidak ada masalah di bawah ini, aku akan mengecewakanmu. Setelah berbicara, Fang Yu memasuki pintu masuk gua. Pada saat yang sama, ujung utara lebih dalam. Sepasang mata abu-abu tiba-tiba terbuka di lubang di sisi gunung salju yang menjulang tinggi. Akhirnya seseorang masuk. Sosok ini berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Saat mendekati pintu masuk gua, cahaya dipantulkan ke dalam, penampakan sosok tersebut. Ini adalah orang yang dibalut perban putih seperti mumi. Seluruh wajahnya hanya memperlihatkan sepasang mata abu-abu dan mulut. Dan mulut ini seperti dijahit, agak kasar, miring. Oke, tiba-tiba pria aneh itu berkata dengan bingung. Kok cuma satu orang yang masuk? Orang aneh itu berdiri di tempatnya, memandang ke kejauhan. Setelah beberapa detik, dia menendang kakinya, tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari pintu masuk gua dan menghilang ke dalam angin dingin. Di lembah, kelompok orang kuat yang terdaftar dalam daftar hitam masih belum pergi. Mereka melihat hilangnya Fang Yu, dan mereka membuat perhitungan sendiri di dalam hati. Geralt, kita hanya bisa menunggu sekarang. Kevin memandang Gerard dan bertanya, bagaimana lagi? Apakah kamu berani memperjuangkan sumber energi tanpa izin? Gerard mengerutkan kening. Kevin tidak berbicara, tapi menghela nafas dan mengencangkan mantel katunnya yang tebal. Sial, aku datang jauh-jauh ke tempat hantu semacam ini untuk kedinginan, dan aku mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Benar-benar salah perhitungan. Kevin mengutuk, bab 446, Agono Shinto. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up, panggilan, angin dingin bertiup kencang, dan semua orang yang hadir merasa kedinginan dan tak tertahankan. Bagaimana perasaan Anda bahwa suhu di sekitar semakin rendah? Masuk akal jika kita berada di ujung utara hampir sepanjang hari, dan tubuh seharusnya beradaptasi dengan suhu ini sejak dini. Kevin berkata lagi. Gerard tidak berbicara, tapi dia merasakan hal yang sama. Setelah sampai di lembah, saya merasakan suhu sekitar semakin rendah, disertai hembusan angin. Fisik kelompok orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa, namun saat ini mereka masih belum mampu menahan hawa dingin. Berteriak, pada saat ini, angin dingin kembali menerpa. Banyak orang tidak tahan dan berteriak. Ya Tuhan, ini terlalu dingin. Mustahil bagiku untuk datang ke tempat hantu seperti ini lagi dalam hidupku. Berapa lama saya harus menunggu di sini? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya akan mati beku seperti roh jahat Rosa. Semua orang mengeluh tanpa henti. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di tanah bersalju di luar lembah, sejumlah besar perubahan sedang terjadi. Ladang salju putih yang awalnya datar perlahan-lahan menonjol keluar. Di bawah salju lebat, sepertinya ada sesuatu yang menerobos. Setelah Fang Yu memasuki gua, itu adalah lorong yang gelap, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dari sudut pandang, saluran ini mengarah ke bawah. Sudut kemiringannya normal pada awalnya, tetapi semakin dalam Anda masuk, semakin curam lintasannya. Ke belakang, seluruh lorong hampir lurus ke bawah. Fang Yu tidak berjalan di tanah, membiarkan tubuhnya jatuh seperti jatuh bebas. Setelah terjatuh sekitar 1 menit, Fang Yu menginjak tanah lagi. Saat ini, Fang Yu datang ke suatu tempat dengan ruang terbuka. Cahaya di depannya masih sangat lemah. Namun, pembuluh darah spiritual yang bersinar dengan cahaya biru hanya berjarak 50 meter di depan. Fang Yu menyorotkan matanya dan berjalan ke depan, mendekati nada spiritual ini.
Denyut spiritual ini setidaknya memiliki lebar 10 meter dan membentang ke depan, mungkin panjangnya hampir 100 meter. Dilihat dari efek visual ini 3 kali lebih besar dari pembuluh darah spiritual yang ditemukan di Gunung Baichuan. 3 kali. Jika pembuluh darah spiritual ini sepenuhnya terserap, Fang Yu akan terus menembus level 10.000 di periode pemurnian Qi. Di ujung pembuluh darah spiritual Fang Yu, berjongkok dan mengamati dengan cermat. Pada saat ini, di permukaan pembuluh darah spiritual ini, terdapat banyak garis dengan cahaya keemasan redup. Garis-garis ini membagi permukaan urat roh menjadi bentuk berlian biasa, yang terlihat seperti sisik. Ini agak aneh. Fang Yu terus mengamati dan menemukan bahwa pembuluh darah spiritual di depannya bukanlah akhir dari seluruh pembuluh darah spiritual. Tampaknya masih ada periode, meluas ke bawah tanah yang lebih dalam. Pembuluh darah spiritual yang begitu besar, jika ditempatkan ribuan tahun yang lalu, dapat mendukung 10 sekte kelas 1. Fang Yu sangat bersemangat, namun dia masih memiliki keraguan tentang benda bersisik di permukaan pembuluh darah roh ini. Menurut pemahamannya, seharusnya tidak ada hal seperti itu pada pembuluh darah spiritual. Fang Yu menekankan tangan kanannya ke permukaan pembuluh darah roh, hanya untuk merasakan gelombang panas. Di saat yang sama, dia bisa merasakan aura agung yang terkandung di dalamnya. Terlepas dari bentuk pembuluh darah spiritual ini, selama mengandung energi spiritual, maka pembuluh darah spiritual tersebut berkualitas. Fang Yu tidak banyak berpikir lagi, menekan tangan kanannya ke permukaan pembuluh darah roh panas, menjalankan seni melahap roh. Pusaran cahaya merah muncul di tangan kanannya. Menurut pengalaman sebelumnya, ia akan segera mampu menyerap aura kekuatan tinggi dalam jumlah besar ke dalam tubuh. Namun kali ini, segalanya benar-benar berbeda. Fang Yu baru saja mulai menggunakan Spirit Devouring Art, wajahnya berubah. Antara tangan kanannya dan pembuluh darah roh, sepertinya ada penghalang yang tidak bisa dipecahkan. Dia tidak bisa menyerap energi spiritual di pembuluh darah spiritual. Bagaimana kabarnya? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap pembuluh darah spiritual yang bersinar dengan cahaya biru. Saat ini, cahaya keemasan dari benda bersisik di permukaan itu lebih menyilaukan. Mungkinkah ini? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Fang Yu. Ledakan. Saat ini, tanah di bawah kakinya meledak. Pembuluh darah roh yang memanjang ke tanah tiba-tiba pecah dari tanah, melompat ke udara, dan menghantam Fang Yu. Ledakan. Fang Yu hancur dan terbang puluhan meter, menabrak dinding batu yang keras. Tapi, pembuluh darah spiritual, ini belum berhenti. Ia bergerak menuju lokasi Fang Yu lagi. Ledakan. Ada lagi suara gemuruh yang kuat. Fang Yu dipukul dengan keras lagi, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke dinding batu. Bang, bang, bang. Vena spiritual, ini tampak sangat marah, menjentikkan ekornya dengan panik dan menghantamkannya ke arah Fang Yu. Seluruh ruang bawah tanah berguncang. Su Lengyun, yang sedang menunggu di pintu masuk gua, sedikit mengubah wajahnya saat mendengar suara gemuruh dari bawah. Su Lengyun berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam. Dia tahu pasti terjadi sesuatu di bawah, tapi dia ingin mendengarkan Fang Yu. Tanpa instruksi Fang Yu, dia tidak bisa turun. Kakak Yu, Su Lengyun berdiri di depan pintu masuk gua, matanya yang indah sedikit khawatir. Pada saat ini, ekspresi Fang Yu tampak kusam. Dia terjun ke kedalaman dinding batu, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Pembuluh darah spiritual, yang awalnya setengah tenggelam ke dalam tanah telah terbang kemana-mana. Benar sekali, pembuluh darah spiritual ini, yang panjangnya hampir 100 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter, menjulang ke langit. Ketika kepala dan perut pembuluh darah spiritual ini muncul, Fang Yu memahaminya secara menyeluruh. Ini, sama sekali bukan nada spiritual. Sepertinya, itu naga. Fang Yu merasa sedikit pusing. Bagaimana pembuluh darah spiritual yang baik bisa menjadi seekor naga? Jelas sekali, kecuali sisik di permukaan, titik karakteristik lainnya sama dengan urat spiritual yang ditemukan sebelumnya. Fang Yu bisa merasakan aura agung yang terkandung di dalamnya, tapi dia tidak merasakan vitalitasnya. Bagaimana ini bisa menjadi seekor naga? Fang Yu bingung. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun dan seharusnya mengenal sebagian besar dunia. Namun, bidang pengetahuan Fang Yu benar-benar kosong ketika dia bertemu dengan makhluk yang telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Dia tidak tahu jenis naga apa naga ini,
atau mengapa naga ini terlihat seperti pembuluh darah roh? Mungkinkah jika pembuluh darah spiritual sudah ada dalam jangka waktu yang lama, otomatis akan memelihara makhluk hidup? Menjadi naga, ini terlalu konyol, sangat bertentangan dengan pengetahuan Fang Yu sebelumnya. Pada saat ini, naga biru itu menoleh, membuka mulutnya ke arah Fang Yu, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan gelombang suara saja sudah cukup untuk menghancurkan bebatuan keras. Fang Yu melihat ujung ini di depannya, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit tembus cahaya, makhluk bercahaya biru, matanya masih penuh keraguan. Apa masalahnya? Pada saat ini, naga itu membuka mulutnya, dan bola energi biru terkondensasi di mulutnya. Detik berikutnya, energi disemprotkan ke arah Fang Yu. Ledakan, Fang Yu ditelan oleh pancaran energi, dan terlempar ke posisi yang lebih dalam. Aura kekuatan tinggi yang terkandung dalam pancaran energi ini cukup untuk meledakkan gunung setinggi 1000 meter di luar. Fang Yu menjauh dari dinding batu yang dalam gelombang www.novelringan.com gelombang, berdiri di tanah, memandangi pembuluh darah spiritual yang menderu-deru di luar. Panggil saja kamu Linglong, kata Fang Yu. Tampaknya Fang Yu belum mati, dan Linglong meraung lagi dan membuka mulutnya ke arah Fang Yu, ingin menyerang lagi. Jika vitalitasmu padam, apakah kamu akan menjadi pembuluh darah roh yang nyata? Fang Yu memandang naga roh di luar dan sedikit menyipitkan mata. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju Linglong. Sepertinya sudah keluar. Di luar pintu masuk gua, sesosok tubuh turun dari udara. Ekspresi Su Lengyun berubah, dia segera berbalik dan melihat sosok yang jatuh dari langit. Melihat penampakan orang aneh ini dengan jelas, ekspresi Su Lengyun berubah. Pria aneh itu melirik Su Lengyun, mengabaikannya, dan berjalan menuju pintu masuk gua. Selama naga itu meninggalkan sarangnya untuk sementara, aku bisa berhasil. Orang aneh itu akan memasuki lubang. Siapa kamu? Su Lengyun bertanya dengan ekspresi serius. Dia yakin orang aneh ini bukanlah salah satu dari kelompok orang kuat yang ada di daftar gelap tadi. Aku, Shinto, nada suara pria aneh itu dingin. Meski seluruh wajahnya dibalut perban, dia bisa dengan jelas merasakan senyuman arogan di wajahnya saat mengatakan ini. Setelah itu, pria aneh yang mengaku Shinto akan masuk ke dalam gua. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, orang aneh ini bukanlah orang baik. Su Lengyun tidak bisa membiarkannya turun, menghalangi Fang Yu. Su Lengyun mengulurkan tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin roh air. Dia mendesak kelembapan di udara untuk mengembunkan orang aneh itu menjadi es. Namun saat ini, pria aneh itu tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Su Lengyun. Bab 447, makanlah sumbernya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Orang aneh itu baru saja melakukan tindakan seperti itu. Su Lengyun menderita sakit di dadanya tanpa peringatan, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Pria aneh itu melirik Su Lengyun yang jatuh ke tanah dan berjalan ke pintu masuk gua. Su Lengyun memegangi dadanya dan berjuang untuk berdiri. Tapi dia baru saja bangun, menyemprotkan darah lagi, dan jatuh lagi. Pukulan pria aneh itu menyebabkan dia menderita luka dalam yang sangat serius. Pada saat ini, Zenki di meridiannya sangat berantakan sehingga sulit untuk terus berjalan. Ledakan, Fang Yu lolos dari jentikan ekor Linglong di udara, melangkah ke kepala Linglong, dan melancarkan pukulan. Seluruh kepala Linglong jatuh dan menghantam tanah dengan keras dengan suara yang menggelegar. Fang Yu berangkat lagi, bergegas menuju naga roh yang jatuh, dan meninju lagi. Ledakan, kepala Linglong jatuh ke tanah dengan keras. Sebelum aku linglung, aku terus mengerjakannya, sekarang aku akan membiarkanmu mencicipi ini. Fang Yu menunjukkan cibiran di wajahnya, sosoknya melompat, dan kemudian dia mundur dengan ganas. Kedua kakinya menginjak kepala naga roh, menyebabkan raungan lagi. Seluruh tubuh Linglong, yang seperti pembuluh darah spiritual, berputar dengan liar. Kepala itu tenggelam jauh ke dalam tanah, mengaum, tampak sangat marah. Ledakan, Fang Yu meninju lagi, menyela auman Linglong. Setelah serangan terus-menerus, Fang Yu menatap naga roh di depannya dengan keterkejutan di matanya. Ini harus menjadi makhluk terberat yang pernah dia temui. Fang Yu menyerang terus-menerus, tetapi dia tidak bisa membuat tubuhnya yang seperti kristal tampak.
Retak. Kekuatan fisik semacam ini beberapa kali lebih kuat daripada monster paus penelan langit tingkat 9 yang pernah saya temui sebelumnya. Roar. Pada saat ini, Linglong meraung lagi, mengepakkan tubuhnya. Tidak masalah, aku akan memberimu pukulan dulu, aku ingin melihat seberapa tahan kamu. Fang Yu mengepalkan kedua tangannya, dan membanting kepala naga biru itu ke bawah kakinya dengan keras. Boom! Shinto yang terjatuh, sedikit menyipit saat mendengar suara dari bawah. Dalam hatinya, dia berharap orang yang membobol sarangnya dapat menopangnya lebih lama, jika tidak maka akan sulit baginya untuk memindahkan makhluk itu kembali ke posisi semula. Namun suara gemuruh dari bawah membuatnya semakin gelisah. Pada awalnya, dia membuat marah makhluk ini dan hampir terbunuh. Pada akhirnya, hanya kekuatan sumber Shinto yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Jelas sekali, makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan manusia. Tidak peduli siapa yang menerobos sarangnya, sulit untuk bertahan dari serangan tingkat ini. Kenapa hanya manusia? Shinto masih penuh keraguan. Dia sengaja membocorkan berita tersebut di sini, menarik banyak pencari keuntungan dari barat. Dia awalnya mengira setidaknya lusinan orang akan memasuki gua pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, diperlukan waktu tertentu bagi makhluk tersebut untuk membunuh semua orang. Tapi sekarang hanya satu orang. Membunuh seseorang tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk makhluk itu. Kamu harus mempercepat, kalau tidak, akan sulit menemukan peluang seperti itu nanti. Shinto langsung membalikkan tubuhnya dan menukik ke bawah. Ledakan. Begitu Linglong mengangkat kepalanya dari bawah tanah, dia mendapat tendangan dari Fang Yu. Kekuatan besar ini menyebabkan tubuh naganya yang besar terbang jauh. Tetapi dalam proses terbang, ekor naga roh terlempar dari punggung Fang Yu, dengan sangat cepat. Ledakan. Fang Yu menderita pukulan berat dan jatuh ke tanah. Dipukuli saat masih diserang. Pikiran bagus. Fang Yu, yang terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyentuhkan kakinya ke tanah, lalu segera menekuk lutut dan menendang. Ledakan. Fang Yu menginjak seluruh tanah dan meledak. Tiba-tiba, Fang Yu terlontar seperti bola meriam. Linglong membuka mulutnya, dan bola energi mengembun di mulutnya. Namun sebelum disemprotkan, Fang Yu sudah sampai di depan Linglong. Aku harap kamu merasakan sakitnya. Tinju kanan Fang Yu terangkat dengan cahaya keemasan, dan dia membanting rahang atas mulut Linglong dengan pukulan. Ledakan. Bola energi yang terkondensasi di mulut naga roh langsung meledak. Kekuatan besar menyebar, seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan puing-puing berjatuhan. Fang Yu melesat ke ekor naga roh, meraih ujung terkecil dengan kedua tangan, dan membaliknya. Seperti naga roh yang berat seperti gunung, Fang Yu terlempar ke udara. Bang, 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 Fang Yu meraih ekor naga roh dan berulang kali menyentuh tanah. Saat ini, Shinto baru saja jatuh ke tanah. Dia melihat pemandangan ini sekilas. Ini, Shinto tertegun. Dia pikir dia salah. Untuk dia, makhluk yang sangat menakutkan itu ditangkap dan dipukuli seperti mainan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sendao ketakutan dan melihat ke udara, memegangi ekor naga roh. Setelah melihat wajah orang ini dengan jelas, hati Shinto terguncang. Itu dia, Fang Yu, pria yang menghancurkan klon hantu, surga, dan iblisnya. Sial, bagaimana mungkin dia? Hati Shinto penuh ketakutan, bahkan sedikit bingung. Tapi dia segera tenang. Fang Yu sedang melawan Linglong dan tidak memperhatikannya. Sekarang adalah waktu terbaik. Selama dia bisa mendapatkan benda itu, Dewa Shinto-nya bisa segera naik ke kondisi terkuat. Pada saat itu, apakah itu naga roh atau Fang Yu, dia bisa mengatasinya. Memikirkan hal ini, Shinto merasa percaya diri. Dia menahan nafasnya sebanyak mungkin, dan menggunakan teknik sihir untuk menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Kemudian, dia berjalan menuju tanah tempat naga roh itu awalnya. Ketika dia datang terakhir kali, dia telah mengetahui lokasi spesifik benda itu. Sekarang, Linglong tidak punya waktu untuk merawatnya, dia bisa sampai di sana dengan mudah. Shinto-nya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai tanah di mana naga roh itu awalnya. Seluruh tanah jatuh ke tanah, dan Shinto sampai ke posisi semula kepala naga dengan kecepatan tercepat. Ada lubang di sebelah kiri di sini, dan Shinto langsung masuk. Masuk jauh ke dalam lubang ini sekitar 50 meter, Anda dapat melihat kristal sinar biru melayang di udara. Seluruh kristal memancarkan semburan aura murni,
yang cukup mengejutkan. Hanya kristal seukuran kepalan tangan, aura yang terkandung di dalamnya dapat dibandingkan dengan naga roh raksasa. Sumber ini akhirnya tiba. Shinto mengulurkan tangannya dan meraih sumber ini. Linglong yang dipukuli oleh Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh lebih keras dari sebelumnya. Ia menjentikkan ekornya dengan keras, menerbangkan Fang Yu, dan kemudian bergegas menuju tempat sebelumnya. Fang Yu melihat lokasi itu dengan keraguan di wajahnya. Lalu, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Ketika kesadaran ilahi dilepaskan, Fang Yu melihat dao ilahi berdiri di pintu masuk gua dengan seluruh tubuhnya dibalut perban, serta asal-usul yang dia pegang di tangannya. Ini, merasakan aura murni dari sumber ini gelombang www.novelringan.com gelombang mata Fang Yu sedikit berubah. Dia tidak bisa menyerap energi spiritual di dalam naga roh, jadi sumber ini selalu bisa menyerapnya. Wow, Fang Yu juga bergerak menuju posisi ini. Saat ini, di dalam gua, Shinto mengambil kristal ini, menggabungkan tangannya, dan mengucapkan formula yang sangat tidak jelas. Teknik menelan langit. Di depan jantung Shinto, pusaran memutar transparan muncul. Shinto menempatkan sumbernya sebelum pusaran air di dadanya. Memanggil, seluruh sumber tersedot ke dalamnya. Shinto gemetar, lalu membuka tangannya dan berteriak ke langit, "Ah!" Boom! Cahaya biru menyilaukan muncul dari mata dan sebagian tubuhnya. Segala sesuatu di sekitar dihancurkan oleh kekuatan yang besar. Bahkan naga roh yang bergegas turun pun terlempar terbalik oleh kekuatan besar ini. Fang Yu berhenti di udara, menatap sosok yang diselimuti cahaya biru, dan sedikit mengernyit. Hahaha, Shinto tertawa terbahak-bahak, tak ada habisnya. Tentu saja untuk menutupi kekurangan Dewa Shintoku. Memang benar, aku tidak salah menebak. Cahaya biru memudar perlahan, namun aura yang terpancar dari tubuh Shinto sudah cukup menakutkan. Kerikil di sekitar tubuhnya melayang karena energi agung, dan kemudian pecah menjadi bubuk. Shinto tertawa lama sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, menyeringai dan berkata, "Fang Yu, kamu merusak 3 akun cloningku, saatnya membayarnya kembali." Begitu suara itu turun, naga roh di samping menjentikkan ekornya dan tiba-tiba menyapu ke arah Shinto. Ledakan, Shinto dipukul dengan keras, dan seluruh orang terjatuh seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Bab 448, Keputusasaan yang Nyata. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ledakan, Shinto terjatuh dengan keras ke tanah, dan menyeret kakinya mundur 10 meter untuk menstabilkan tubuhnya. Aum, Linglong membuka mulutnya ke arah Shinto, dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Shinto berdiri di tempatnya, terbungkus cahaya biru yang melimpah di sekujur tubuhnya. Layak menjadi roh penjaga tingkat asal ini, dan kekuatannya sangat kuat. Tubuh Shinto perlahan melayang ke udara. Sayang sekali, sekarang kamu bukan lagi ancaman bagiku. Saat ini, dia hanya merasakan aura tak berujung di sekujur tubuhnya, setiap inci daging dan darah melonjak dan mendidih. Ledakan, sinar energi keluar dari mulut besar naga roh. Telan semangat, tangan Shinto menyatu dan menginjak, dan cahaya biru di depannya mengembun menjadi topeng seperti cermin. Sinar energi yang disemprotkan oleh naga roh meledak pada lapisan topeng ini tanpa mengeluarkan suara. Ini seperti tersedot ke dalamnya. Sudut mulut Shinto sedikit terangkat, lalu dia mengucapkan 2 kata, "Anti-roh." Di dalam topeng seperti cermin, semburan energi menyembur keluar. Itu adalah energi biru yang dikeluarkan oleh Linglong. Ledakan, tubuh besar itu tidak cukup untuk mendukung naga roh untuk menghindar dengan cepat, dan langsung dibombardir oleh pancaran energi ini. Suara besar meletus dan terbang keluar. Seluruh tubuh Linglong terbanting keras ke dinding batu di belakang, menyebabkan seluruh sarang bawah tanah bergetar hebat. Shinto memandang Linglong, dan berkata dengan suara dingin, "Saya telah menelan sumber ini. Anda harus menerima perintah dari saya." Aum, Linglong itu meraung keras, kepalanya tersentak ke depan, mencoba berlari keluar dari dinding batu yang tenggelam. "Sepertinya aku hanya bisa menenangkanmu." Shinto mengulurkan telapak tangan kanannya, langsung menghadap Linglong. Boom! Tubuh naga yang baru saja diangkat Linglong segera didorong kembali ke dinding batu. Ia meraung dengan panik, tubuh naga itu terus berputar, tetapi ia tidak bisa bergerak lagi. Kali ini, telapak tangan kanan Shinto menekan ke depan 1 sentimeter lagi. Boom!
Tubuh naga besar dari naga roh tenggelam jauh ke dalam dinding batu pada saat yang bersamaan. Aum, Linglong terus mengaum dan meronta, tetapi tidak berhasil. Kekuatan tak kasat mata akan menekannya sampai mati. Fang Yu, yang tidak jauh dari situ, telah mengamati jalan ilahi yang memancarkan suasana menakutkan. Orang di depanku yang dibalut perban adalah dewa dari 3 pria bertopeng aneh yang kutemui sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyerap sumber yang mengandung aura sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Tubuh manusia seharusnya tidak mampu menahan aura sebanyak itu. Fang Yu mengerutkan kening sambil mengamati jalan ilahi. Bahkan Fang Yu, yang telah ditempa 101 kali, membutuhkan sejumlah pemurnian dan pemurnian saat menyerap pembuluh darah roh atau asal-usulnya. Tahukah Anda, tubuh Fang Yu sudah sangat mendekati batas kemampuan manusia. Tapi Sendao menyerap sumber itu, tapi hanya butuh waktu kurang dari 5 detik. Apalagi dia justru menyerap asal-usulnya ke dalam tubuh. Ketika kesadaran ilahi Fang Yu pertama kali mencari jalan ilahi belum menyerap sumber itu. Pada saat itu, aura pada tubuh Sinto hampir sama dengan aura biksu jiwa yang baru lahir. Namun setelah menyerap sumber itu, auranya sangat dekat dengan puncak tahap transformasi dewa. Kesenjangannya cukup besar, dan ini jelas merupakan perbaikan yang disebabkan oleh sumber tersebut. Tentu saja, kekuatan yang ditingkatkan secara paksa semacam ini tidak dapat benar-benar mencapai tingkat puncak tahap transformasi. Namun, Sinto berhasil menyerap asal-usulnya dalam waktu sesingkat itu, bisa dilihat. Dia bukan manusia, atau tubuhnya bukan daging dan darah manusia. Fang Yu telah menyadari hal ini ketika dia membunuh Ghost Dao di Huamanlou. Membuat tubuh yang bisa menampung aura agung sudah merupakan metode yang luar biasa. Tubuhnya terbuat dari apa? Fang Yu bingung. Boom! Sinto masih menekan Linglong. Tubuh Linglong terjun jauh ke dalam dinding batu. Wajah Sinto yang diperban tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun, tapi hatinya terkejut. Meski di permukaan, dia menekan Linglong. Namun nyatanya, dia tidak mudah. Kekuatan naga roh begitu besar sehingga dia tidak bisa rileks sedikit pun. Jika tidak, dia akan terbebas dari kendali naga roh. Ada juga Fang Yu yang menatapnya. Sinto tahu bahwa dia tidak boleh membuang terlalu banyak energi pada naga roh, dia harus bertarung dengan cepat. Kalau tidak, Fang Yu pasti akan menyusahkannya. Sinto mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, meningkatkan kekuatan untuk menekan naga roh. Boom! Seluruh sarang bawah tanah bergetar hebat, dan puing-puing berjatuhan. Linglong itu tenggelam jauh di dalam dinding batu, masih mengeluarkan raungan marah. Bang! 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 Terdengar bunyi berderak. Tangan kanan cakar Sinto sedikit bergetar, dan kekuatan yang diberikan pada naga roh mencapai titik ekstrimnya. Saat ini, dari sudut pandang Fang Yu, keberadaan naga roh tidak lagi terlihat. Mengingat apa yang telah dilakukan Linglong sebelumnya, Fang Yu hanya merasa sombong saat ini. Orang jahat masih membutuhkan orang jahat untuk menggiling. Linglong sekarang diberi sanksi, itu pantas mendapatkannya. Jika memungkinkan, Fang Yu tidak pernah ingin membantu naga roh yang kejam namun sangat resisten ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan Sinto, jika tidak, perjalanan ke ujung utara akan sia-sia. Sinto masa kini, seluruh tubuh memancarkan aura intensitas tinggi. Jika bisa diserap oleh spirit Devouring Jue, efeknya luar biasa. Namun, Fang Yu tidak terburu-buru. Dia tahu persis seberapa kuat tubuh Linglong. Bahkan dia hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada naga roh, apalagi mengandalkan energi spiritual cara ilahi saja. Dia dapat melihat bahwa Sinto sangat sulit sekarang. Jika tidak hanya menyerap sumber itu, dan dengan demikian memiliki aura yang tidak ada habisnya, Sendao sudah lama tidak mampu mendukungnya. Jika Sinto menemui jalan buntu dengan Linglong dengan cara ini, hanya dirinya sendiri yang akan melemah. Fang Yu hanya perlu menonton teater dengan tenang. Jika Sendao masih tidak dapat menyadari hal ini, Fang Yu akan menghapusnya tanpa usaha apapun. Saat ini, Sinto, hati saya sedikit terguncang. Menurut ekspektasinya, saat ini tubuh seluruh naga roh akan runtuh sepenuhnya. Tapi faktanya dia menggunakan sihirnya secara ekstrim, dan dia masih tidak bisa mencekik roh penjaga ini. Vitalitas dan kekuatan makhluk ini jauh melebihi imajinasi Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Sekarang saya telah menutupi ketidaklengkapan tubuh ini, dan alam hampir mencapai tahap transformasi. Mengapa saya tidak dapat memiliki roh penjaga? Sinto kaget. Saat ini,
Shinto menoleh untuk melihat Fang Yu, dan melihat senyum lucu di wajah Fang Yu. Ini seperti menuangkan air dingin ke kepala Anda. Jantung Shinto berdebar-debar, menjadi sangat tenang. Dia menyadari bahwa setelah mendapatkan kekuatan yang begitu kuat dalam waktu singkat, mentalitasnya sedikit melayang. Fokus saat ini harusnya tertuju pada tubuh Fang Yu. Adapun roh penjaga ini, tidak perlu melawannya. Setelah menenangkan diri, Shinto segera menarik tangan kanannya dan mengangkat mantra pada roh naga. Aum, dari dinding batu, auman naga roh yang kehilangan kendali segera terdengar. Shinto tidak lagi peduli pada linglong, tetapi berbalik menghadap Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dan bereaksi begitu cepat. Fang Yu mengangkat alisnya. Fang Yu, aku akan menyaringmu menjadi tiruanku yang manusiawi, kata Sendao dingin. Dan aku akan memperlakukanmu sebagai pembuluh darah spiritual. Fang Yu tersenyum. Saat keduanya berbicara, naga roh yang sangat kejam itu terbang keluar dari dinding batu. Itu menembus dinding batu sepenuhnya, menyebabkan seluruh sarang bawah tanah runtuh sepenuhnya. Semakin banyak puing yang berjatuhan, semakin cepat. Tubuh Shinto bangkit dengan perisai tembus pandang. Puing-puing yang berjatuhan menyentuh lapisan perisai ini dan segera dimusnahkan menjadi abu. Fang Yu, aku akan membuatmu merasa benar-benar putus asa. Shinto menembak Fang Yu dengan telapak tangan kanannya. Getaran tanah juga mempengaruhi seluruh pegunungan. Su Lengyun sedang mencoba mengembalikan ki sejati yang kacau di tubuhnya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kakak Yu, Su Lengyun melihat ke pintu masuk gua, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Pria aneh tadi memberinya rasa penindasan yang besar dan merupakan orang terkuat yang pernah dia temui. Tidak lama setelah Fang Yu jatuh, terdengar suara gemuruh, dan sekarang bahkan lebih banyak tanah longsor. Apa yang terjadi di bawah pintu masuk gua? Su Lengyun memegangi dadanya, mengertakkan gigi dan berdiri. Sekarang seluruh pegunungan berguncang hebat. Bagaimanapun, dia harus pergi dari sini dulu. Jaraknya setidaknya beberapa ratus meter dari tanah. Untuk turun, Anda harus terbang dengan udara. Engah, Su Lengyun mencoba mengedarkan Zenki di tubuhnya, dan segera mengeluarkan seteguk darah. Sekarang Zenki di meridiannya kacau, dan dia tidak dapat mendukungnya untuk terbang. Ledakan. Saat ini, tanah kembali berguncang hebat. Su Lengyun tidak stabil dan jatuh lagi di salju tebal. Bab 449 Badai Salju muncul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Su Lengyun terbaring di tanah, kulit pucatnya berlumuran darah merah cerah, terengah-engah. Saat ini, seluruh gunung cenderung runtuh. Dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan terjatuh bersama tanah longsor dan terkubur di bagian salju yang paling dalam. Su Lengyun mengangkat tangan kanannya dan melihat roh air berdering di atasnya. Jika dia bisa mengaktifkan cincin roh air, dia masih memiliki sedikit peluang untuk melarikan diri. Su Lengyun mengertakkan gigi dan dengan paksa menahan rasa sakit pada meridian di tubuhnya, mengirimkan Zenki ke dalam cincin suiling. Dengan aura yang berantakan, melakukan hal itu sama dengan menusuk perut sendiri. Mulut Su Lengyun kembali mengeluarkan darah. Namun, Su Ilingji menerima jejak energi sebenarnya, dan semburan cahaya muncul. Su Lengyun segera mendesak cincin roh air untuk memadatkan sepotong es di bawah tubuhnya, lalu meluncur menuruni lereng. Ledakan. Begitu Su Lengyun mulai meluncur ke bawah, lubang di puncak gunung tiba-tiba meledak. Salju di puncak gunung pecah-pecah dan berserakan, mengalir deras. Di lembah, kelompok pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap akhirnya menyadari bahayanya. Berlari, mereka tidak lagi peduli dengan sumber energi apapun, kehidupan adalah yang paling penting. Lembah ini akan menjadi longsoran salju. Jika Anda tidak melarikan diri, hanya ada satu hasil yang menunggu. Itu adalah kematian. Untungnya, orang-orang ini berada jauh dari pegunungan di ujung lembah, dan mereka masih punya waktu dan jarak untuk melarikan diri. Namun ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari lembah, mereka tercengang. Di depan mata mereka, sejumlah besar manusia salju muncul. Benar, itu manusia salju. Manusia salju ini berdiri bersama dalam kelompok, yang masing-masing setinggi 2 hingga 3 meter. Semuanya terbuat dari salju putih, dan mereka memegang tombak yang terbuat dari salju di tangan mereka. Apakah mereka? Kapan itu muncul di sini? Berbagai pembangkit tenaga listrik peringkat gelap yang melarikan diri ke mulut lembah terkejut.
Meski masing-masing dari mereka telah membunuh banyak orang, mereka juga telah melihat banyak hal menakjubkan. Ini, pertama kalinya saya menemukan pemandangan yang bisa dihalangi oleh hampir 100 manusia salju setinggi-tingginya. Monster macam apa ini? Semua orang memandangi sekelompok manusia salju di depan mereka, jantung mereka berdebar kencang. Boom! Longsoran salju di belakang terus berlanjut, dan salju telah bergulir hingga ke tengah lembah. Jika kamu tidak melarikan diri dari lembah, kamu akan dikuburkan di sini. Jangan terlalu khawatir, lari. Kali ini, Kevin berteriak di tengah kerumunan, dan di saat yang sama bergegas menuju mulut lembah. Kevin, tunggu sebentar. Wajah Gerard berubah drastis, tapi sudah terlambat untuk berhenti. Kevin langsung bergegas menuju tumpukan manusia salju. Sambil berlari, dia menyentuh sakunya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah granat kecil. Lalu, dia melemparkan granat ini ke kerumunan salju di depannya. Pada saat ini, manusia salju terdekat tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih granat, dan memegangnya di tangan besarnya. Ledakan. Dengan suara teredam, granat itu meledak. Manusia salju memercikkan sedikit kepingan salju ke tangan kanannya. Jika tidak ada kerusakan yang terjadi. Kevin kaget. Ini adalah granat dengan daya ledak tinggi. Meskipun tidak besar, namun sangat kuat, dan menghancurkan sebuah bangunan bukanlah masalah. Dia awalnya ingin menggunakan granat berdaya ledak tinggi ini untuk menerbangkan manusia salju di depannya. Namun hasil langsungnya tidak terduga. Manusia salju itu baru saja mengulurkan tangan dan menembakkan granat berdaya ledak tinggi ini. Kekuatan tubuh manusia salju ini sungguh tak terbayangkan. Setelah granat berdaya ledak tinggi gagal, Kevin tertegun. Dia berdiri kurang dari 5 meter dari manusia salju dan berhenti. Pada saat ini, manusia salju yang memegang granat berdaya ledak tinggi tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Tombak di tangan kirinya pun terangkat dan dilemparkan ke arah lokasi Kevin. Ayo cepat, Gerard berteriak sambil melebarkan matanya. Kevin sudah sadar kembali, wajahnya berubah drastis. Tapi dia terlalu dekat untuk mengelak. Apa? Kevin hanya sempat menjerit ngeri, dan seluruh dada kirinya langsung tertusuk tombak. Dengan cipratan darah, Kevin menjadi kaku di tempatnya, fitur wajahnya sangat berubah, penuh kepanikan. Yang terkuat ke-18 dalam daftar gelap, baru saja mati. Melihat pemandangan ini, semua orang di belakang kaget. Monster macam apa manusia salju ini? Longsoran belakang semakin dekat. Kelompok manusia salju ini terjebak di mulut lembah. Semua orang harus terjebak sampai mati. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di dunia luar, mereka adalah pembunuh yang sangat berbahaya, atau tentara bayaran yang kuat. Namun di daerah bersalju ini, menghadapi tanah longsor yang begitu besar, dan manusia salju supernatural di depan mereka, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Mungkinkah benar-benar akan mati di sini? Wajah semua orang penuh keputusasaan. Namun saat ini, sesosok tubuh keluar dari kerumunan salju. Dibandingkan manusia salju tinggi lainnya, angka ini jauh lebih kecil. Namun selain ukurannya, tidak banyak perbedaan dengan manusia salju lainnya. Ia berjalan ke arah semua manusia salju, dengan lekat-lekat melihat ke arah kelompok pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap di depannya, dan tiba-tiba berkata, "Kamu masuk ke wilayah klan Blizzard kami tanpa izin dan menyebabkan bencana besar, kamu harus membayar harga yang sesuai." Bahasa yang digunakannya adalah Huaxia, dengan suara netral. Sebagian besar orang yang hadir berasal dari negara dan wilayah lain, dan tidak dapat memahami kalimat ini sama sekali. Gerard sudah lama berada di Huaxia, dan dia mengenal Huaxia. Mendengar perkataan pihak lain, Gerard segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menjelaskan, "Kami jelas-jelas menyinggung wilayah Anda, dan bencana ini bukan disebabkan oleh kami. Tidak perlu berdalih. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya kelompok kalian yang masuk ke wilayah kami," kata manusia salju yang lebih kecil. "Sebenarnya bukan kita, itu orang Tionghoa bernama Fang Yu. Itu bencana yang dia sebabkan." Gerard berkata dengan wajah pucat. "Fang Yu," manusia salju itu berkata dengan ragu. "Benar, itu dia. Ada juga seorang wanita Tionghoa. Mereka berdua pergi ke kedalaman lembah. Kami hanya berdiri di sana dan menunggu. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong biarkan kami hidup. Kami bersumpah, aku tidak akan pernah menyerang wilayahmu dalam hidup ini." Gerard berkata dengan cemas.
Dia tahu betul bahwa manusia salju yang dia ajak bicara adalah pemimpin kelompok manusia salju ini. Selama orang tersebut dapat dibujuk, kelompoknya akan terselamatkan. Kamu bilang, siapa nama pria itu? Kali ini, pemimpin manusia salju di depannya bertanya lagi. Fang Yu, namanya Fang Yu. Suara Gerard bergetar, raungan dari belakang semakin keras. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa longsoran salju sudah sangat dekat dengan mereka. Fang Yu, pemimpin manusia salju itu merenung sejenak. Dia kenal Fang Yu. Melihat reaksi pihak lain, hati Gerard tergerak. Jika kemarahan dapat ditransfer ke Fang Yu, kelompok mereka dapat melarikan diri dengan lancar. Tuanku, semuanya disebabkan oleh Fang Yu. www.novelringan.com. Kami benar-benar tidak bersalah. Tolong lepaskan kami. Gerard berkata lagi. Pihak lain terdiam. Boom, longsoran salju di belakang sudah mendekat tanpa batas. Semua orang kuat di daftar gelap pucat seperti kertas saat ini. Di dunia luar, mereka semua adalah makhluk yang ganas. Namun kini banyak dari mereka yang ketakutan dan kakinya lemas, bahkan ada pula yang sudah kencing di celana. Dalam beberapa detik, mereka semua harus terkubur di bawah pegunungan yang tertutup salju. Mati di dunia es ini. Banyak orang sudah putus asa. Tapi saat ini, manusia salju di depannya tiba-tiba mengulurkan tangan. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar tampak hening. Raungan akibat longsoran salju tiba-tiba menghilang. Semua orang menoleh dengan pandangan kosong. Mereka melihat gunung salju, tapi ini sebenarnya bukan gunung salju, melainkan longsoran salju sebelumnya. Hanya saja longsoran salju terhenti di tempatnya. Betapa ajaibnya kekuatan ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah melihat pemandangan ini, mata semua orang yang hadir sangat terkejut, dan beberapa orang langsung berlutut dan duduk di tanah. Longsoran salju besar yang bisa mengubur segalanya, berhenti begitu saja. Apakah ini sarana para dewa? Orang-orang kuat yang bisa masuk dalam daftar gelap semuanya kejam, dan hanya sedikit yang memiliki keyakinan agama, apalagi percaya pada hantu dan dewa. Tapi hari ini, mereka harus mempercayainya. Di dunia ini, memang ada dewa dalam agama. Saya perlu memastikan apakah yang Anda katakan itu benar. Pemimpin manusia salju berkata, jika ya, saya akan melepaskanmu. Tetapi jika tidak, kamu akan tidur di sini. Bab 450 datang ke sini tanpa bayaran. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tidak ada yang berani berbicara. Di mata mereka, manusia salju kecil di depan mereka itu seperti dewa. Di hadapan para dewa, manusia hanya berhak berlutut dan beribadah. Oke. Pemimpin manusia salju itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat longsoran salju di lembah yang terhenti olehnya. Ia mengulurkan tangan kanannya lagi. Di puncak longsoran salju, sekelompok pilar salju tiba-tiba melonjak, mengirimkan tubuh ke pemimpin manusia salju. Metode ini mengubah ekspresi semua orang yang hadir lagi. Tubuh ini ditempatkan di depan pemimpin manusia salju. Su Lengyunlah yang pingsan hingga koma. Dia menggunakan cincin roh air untuk mengembun menjadi es dan menyelinap pergi, tapi dia masih tidak punya waktu untuk menghindari longsoran salju. Namun untungnya, ia tidak terkubur di dalam salju, melainkan selalu berada di permukaan longsoran salju, meluncur ke depan menuju arah longsoran tersebut. Tuanku, orang ini adalah rekan Fang Yu. Itu wanita yang saya sebutkan sebelumnya. Dia dan Fang Yu yang menyebabkan longsoran salju. Gerard langsung berkata saat melihat Su Lengyun. Dia adalah teman Fang Yu. Pemimpin manusia salju itu menundukkan kepalanya dan menatap Su Lengyun yang tidak sadarkan diri. Kepalanya terbuat dari salju putih, tidak ada fitur wajah, dan tidak ada ekspresi di atasnya. Fang Yu, sebelum pemimpin Yeti itu bisa berkata apapun, dia berhenti. Ia telah merasakan beberapa napas. Ledakan. Detik berikutnya, suara keras tiba-tiba muncul di kedalaman lembah di belakang, di bawah salju tebal. Semua orang kaget, dan mereka semua menoleh ke belakang. Dua sosok muncul dan terbang tinggi. Siapa ini? Semua orang kaget dan curiga. Boom! Tapi kali ini, terdengar suara lain di kedalaman lembah. Tanah bergetar. Kemudian, semua orang melihat makhluk berbentuk naga bersinar dengan cahaya biru, keluar dari tanah, dan terbang dengan cepat menuju dua sosok sebelumnya. Apa ini? Setelah melihat makhluk besar berbentuk naga ini, banyak orang tidak dapat lagi berdiri dan duduk di tanah.
Apa yang mereka lihat saat ini jauh di luar jangkauan kognisi dan jangkauan yang dapat diterima. Ini benar-benar berbeda dari pandangan dunia yang mereka terima selama beberapa dekade terakhir. Naga, manusia salju, dan Fang Yu, yang sebelumnya mengalahkan 3 bos besar dalam daftar gelap dengan tak terkalahkan. Keberadaan apapun adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Apakah ini Tiongkok dengan sejarah terpanjang? Ini juga mengerikan. Bagaimana hasilnya? Mungkinkah pemimpin manusia salju itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke langit? Di udara, Fang Yu berbentuk guntur dan bergegas menuju jalan ilahi lagi. Sinto saat ini telah kehilangan lengan kirinya, dan banyak bagian tubuhnya telah ditembus. Menghadapi Fang Yu yang bergegas lagi, Shen Dao tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Kekuatan dan keterampilan tubuh Fang Yu bahkan lebih kuat dari roh penjaga. Sinto hanya bisa terus-menerus menggunakan teknik Sinto untuk menghindari serangan Fang Yu. Tapi masalahnya adalah roh penjaga juga menyerangnya. Sinto tidak bisa 1 lawan 2. Dengan 2 lawan ini, sulit untuk dihadapi 1 persatu, apalagi 2. Dia hanya bisa kabur, tapi dia bahkan kesulitan melarikan diri. Dia bisa menyingkirkan roh penjaga yang berat, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Fang Yu. Kecepatan Fang Yu terlalu cepat. Inilah sebabnya dia sangat malu. Dalam proses melarikan diri, lengan kiri Fang Yu terkoyak. Tubuh Fang Yu juga tertusuk beberapa pukulan. Jika dia tidak menelan sumber itu, dia akan kehilangan kemampuan untuk melawan sekarang. Jangan lari, aku bilang itu akan membuatmu menjadi spiritual. Fang Yu muncul di depan Dao ilahi dan meninju kepala dewa dengan pukulan. Sinto terkejut, mengertakkan gigi, dan menepuk dada dengan tangan kanannya. Ledakan. Lapisan perisai transparan menyebar. Trik ini tidak berguna bagiku. Fang Yu tersenyum bercanda, mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan muncul. Tinjunya menembus langsung perisai ini dan menghantam wajah Sinto yang diperban dengan keras. Ledakan. Kepala Sinto tidak meledak, tetapi seluruhnya hancur, dan pada saat yang sama tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Fang Yu berkedip, mengikuti, mengepalkan kedua tangannya, dan membanting. Ledakan, sosok Sinto terjatuh dan menghantam tanah dengan suara yang keras. Fang Yu melihat ke tanah yang berlubang akibat ledakan itu, dan hendak menyelam. Tetapi pada saat ini, naga roh keluar dan bergegas mendahului Fang Yu. Aum, dalam perjalanan menuju Sinto, Linglong membuka mulutnya dan meraung. Pada saat yang sama, bola energi yang sangat menakutkan terkondensasi di mulutnya. Ekspresi Fang Yu berubah saat melihat adegan ini. Jika pukulan ini terus berlanjut, Sinto mungkin akan langsung dimusnahkan. Dengan cara ini, dia tidak akan mampu menyerap energi spiritual di tubuh Sinto. Ledakan. Saat ini, bola energi di mulut Linglong sudah meledak. Tanah sejauh beberapa kilometer berguncang. Seperti ledakan nuklir, tanah tempat Sinto berada diledakkan dari lubang raksasa seperti gasing. Aum, pada saat ini, Linglong bergegas menuruni lubang besar, menjentikkan ekornya dengan panik ke tanah, seolah melampiaskan amarahnya. Fang Yu berdiri di udara, menyaksikan naga roh mengaum, menjentikkan ekornya ke tanah berulang kali. Saat ini, nafas Sinto telah hilang sama sekali. Sekarang, apalagi menyerap energi spiritual para dewa, saya khawatir dia bahkan tidak dapat menemukan tubuhnya. Fang Yu menghela nafas berat, menyesali pilihan pukulan terakhirnya. Jika Anda tidak menghancurkan jalan ilahi, Linglong tidak akan berpura-pura menyerang jalan ilahi. Sial, warnanya putih sekali. Fang Yu menggaruk kepalanya karena kesal. Pada saat ini, dia memperhatikan sekelompok manusia salju berdiri di depan mulut lembah, serta apa yang disebut pembangkit tenaga listrik daftar gelap. Pada saat itulah Fang Yu memperhatikan bahwa pegunungan jauh di dalam lembah telah mengalami longsoran salju. Su Lengyun, mata Fang Yu sedikit berubah dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya. Segera, dia menemukan Su Lengyun terbaring di depan pemimpin manusia salju itu, tidak sadarkan diri. Merasakan nafas Su Lengyun yang lemah dan tidak merata, Fang Yu mengerutkan kening dan segera bergegas menuju mulut lembah. Fang Yu mendarat di samping Su Lengyun, mengabaikan orang-orang di sekitarnya, berjongkok untuk memeriksa situasi Su Lengyun. Wajah Su Lengyun saat ini sepucat kertas, masih ada noda darah di sudut mulutnya, dan matanya tertutup rapat. Suhu di sekitarnya sangat rendah, dan situasi Su Lengyun tidak optimis.
Fang Yu segera mengulurkan tangan dan menekan dahi Su Lengyun untuk memeriksa kondisi fisiknya. Segera, Fang Yu menemukan ki sejati yang kacau di meridian Su Lengyun. Fang Yu dengan paksa menuangkan ki sejatinya, menyisir ki sejati di meridian Su Lengyun kembali normal. Kemudian, dia memperbaiki cedera dada Su Lengyun. Biarkan aku melihat siapa yang menyakitimu. Perasaan spiritual Fang Yu memasuki jiwa Su Lengyun. Tak lama kemudian, dia melihat sosok Sinto. Terlalu mudah baginya untuk mati. Fang Yu menarik kembali kesadarannya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Fang Yu, pada saat ini, pemimpin manusia salju, yang diam, tiba-tiba berbicara. Gerard kembali sadar dan berteriak, "Tuanku. Itu dia, orang ini adalah Fang Yu. Dialah yang menyebabkan longsoran salju. Hukum dia." Fang Yu berdiri, memandangi sekelompok manusia salju di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, "Badai salju. Tuanku, itu dia. Dia adalah Fang Yu." Namun sedetik berikutnya, salju di bawah kaki Gerard tiba-tiba keluar dengan deras, membuat Gerard terbang keluar. Gerard terbang setinggi lebih dari 10 meter, menjerit, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan suara teredam, kehilangan gerakan sama sekali. "Fang Yu, itu kamu." Pemimpin manusia salju itu menatap lurus ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu melihatnya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu?" "Kamu tidak mengenaliku." Nada suara pemimpin manusia salju itu tiba-tiba menjadi dingin. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kalian semua terlihat sama seperti badai salju, bagaimana aku tahu siapa kamu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Petik 2. Pemimpin manusia salju itu menundukkan kepalanya sedikit dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, dan salju putih di tubuhnya tiba-tiba mulai menyusut. Itu tubuh awalnya membengkak, dan perlahan kembali ke bentuk tubuh manusia normal. 10 detik kemudian, manusia salju asli telah menjadi gadis mungil. Gadis itu mengenakan jubah putih, kulitnya sangat putih hingga berkilau, dan rambutnya serta matanya putih. Hanya wajah halus dan bibir kemerahan ini yang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis. "Sekarang, kamu harus mengenaliku." Gadis itu menatap Fang Yu, berkedip, dan bertanya dengan lembut. Fang Yu menatap gadis itu dengan mantap, dengan kenangan di matanya. Gadis salju menggigit bibirnya dengan ringan dan tampak menatap Fang Yu dengan gugup. Maaf, aku masih tidak bisa mengenalinya," kata Fang Yu. Ekspresi gadis salju terhenti. "Kenapa kamu tidak memberitahuku namamu, aku?" Boom! Sebelum Fang Yu selesai berbicara, gadis putri salju di depannya tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya ke arah perutnya. Meski gadis itu bertubuh mungil, namun kekuatannya cukup mendominasi. Fang Yu diusir belasan meter sebelum dia berdiri teguh. "Aku ingat kalian, badai salju, sangat sopan, jadi." Fang Yu hendak berbicara. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Wajah Fang Yu sedikit berubah dan menoleh. Naga roh yang masih melakukan ventilasi dengan panik di lubang raksasa sebelum meledak dengan raungan yang tragis, sepertinya dipukul dengan keras dan terbang keluar. Nafas ngeri terpancar dari lubang besar itu.